Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 641. Yao Huiyue merasa sangat sedih. Zhu Xuan'er-nya benar-benar terlihat seperti ini. Di wilayah utara, hanya sosoknya dan kepribadian yang dia ungkapkan cukup untuk masuk padanya. Dia rela berlutut untuknya, tapi sekarang, setelah melihat penampilannya yang sebenarnya, seolah-olah seseorang telah mengiris pisau ke dalam hatinya. Perbedaan ini benar-benar terlalu besar. Dan begitu saja, cinta pertamanya tidak ada artinya. Ling Han tertawa keras, dan melingkarkan tangannya di bahu Yao Huiyue ketika dia berkata, "Yao kecil, bahkan jika kita bertarung sampai mati besok, itu adalah sesuatu yang hanya akan terjadi besok. Terima kasih untuk hari ini. Ayo, mari kita minum anggur, tidak ada yang pulang sadar." Untuk seseorang dengan disiplin diri yang sangat baik seperti Yao Huiyue, dia tentu saja tidak mau mabuk, tapi sekarang, satu-satunya yang dia inginkan adalah minum sendiri untuk melupakan semua masalahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia duduk, dan tidak menolak siapapun yang menawarkan minuman. Dia menelan satu cangkir demi cangkir, dan dengan sangat cepat, dia pingsan dan mulai mendengkur. Apa kapasitas yang buruk untuk minuman keras? Kaisar Hujan berkomentar sambil tertawa. Sementara itu, Ling Han berkata dengan nada penuh makna, ketika seseorang minum anggur dengan pikiran bermasalah, lebih mudah mabuk. Ketika Yao Huiyue bangun pada hari berikutnya, dia menemukan bahwa dia berbaring sendirian di atas batu. Saat dia berdiri, dia merasakan sakit kepala yang berdenyut. Efek dari mabuk itu menendang. Dia mencengkeram kepalanya, dan bersumpah bahwa dia pasti tidak akan mabuk di masa depan. Dia menatap langit, dan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum mengejek diri. Sebelumnya, dia menjaga dirinya di Zhu Xuan'er dan memanggil, dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuannya. Tetapi apakah dia benar-benar jatuh cinta padanya? Dia adalah seorang wanita yang wajahnya belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan perasaan yang sebenarnya untuknya? Sederhananya dia telah menipu dirinya sendiri dengan perasaannya sendiri, dan membayangkannya sebagai kecantikan yang ekstrim. Itulah sebabnya dia sangat mengaguminya, dan sekarang, mimpinya telah hancur. Mulai sekarang dan seterusnya, dia bisa menempatkan fokus dan perhatian penuh pada seni bela diri. Pikiran Yao Huiyue menjadi jernih, dan seketika, ekspresi kebahagiaan besar muncul di wajahnya karena dia telah menyentuh penghalang pada kilasan ke-13 pedang Qi. Memang, gejolak emosi yang hebat memiliki pengaruh besar dalam menangkap Qi. Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak bisa mendapatkan intinya. "Aku ingin menjadi orang nomor satu di generasi muda," dia menyatakan dengan penuh semangat, sama sekali melupakan kekecewaannya dalam percintaan. Jenius terbesar secara alami memiliki disiplin diri yang tak tertandingi. Ling Han menunggu 5 hari lagi. Ken Ye masih menunggu kedatangan murid Sekte Pedang Langit itu ketika berita lain sampai pada mereka. Gempa bumi telah terjadi di pegunungan Brilliant yang besar, dan sepertinya harta karun besar telah muncul. Kilatan tembakan kilat ke langit dan menerangi langit. Karena alasan ini, banyak orang telah berangkat untuk menuju Great Brilliant Mountains. Lagi pula, itu terletak di Flying Blossom County, dan hanya tinggal 1 atau 2 hari untuk sampai ke sana. Menunggu Ken Ye, Ling Han hanya bisa tinggal dengan tenang. Selain itu, kilatan petir tidak berarti bahwa harta karun tertinggi benar-benar muncul. Sebelumnya, ketika dia telah menuntun kilat ke tubuhnya untuk menumbuhkan petir ke-9 surga, bukankah dia juga menyebabkan kilat menyala sepanjang malam dan siang? Siapa tahu, ini mungkin disebabkan oleh seseorang yang mengolah teknik tipe guntur dan saat ini mengambil langkah yang sangat penting dalam kultivasinya. Ling Han menunggu dengan sabar, tetapi Rain Emperor dan Murong King sudah berangkat. Mereka mengatakan bahwa jika benar-benar ada beberapa harta dengan sifat kilat,
mereka pasti akan membawanya kembali untuk Ling Han sehingga dia benar-benar dapat membentuk badan kilat. Ini adalah ketulusan kedua saudara laki-lakinya, tidak pantas bagi Ling Han untuk menolak, jadi dia hanya bisa menonton ketika mereka pergi. Namun, Ling Han memang sangat ingin membentuk tubuh petir. Saat ini, ia hanya bisa mempercepat gerakannya dengan bantuan kilat, tetapi jika ia benar-benar bisa menjadi kilat, kecepatannya masih bisa meningkatkan level lain dan setara dengan Hunyu. Great Brilliant Mountains, bukankah itu salah satu pegunungan yang diduga sebagai Boundless Mountains? Zhu Xuaner bertanya pada Ling Han setelah dia tahu. Ling Han mengangguk dan berkata, tidak mungkin kebetulan bahwa Clear Harmony Palace Hall benar-benar ada. Itu tidak mustahil, karena Zi Suexian menumbuhkan kekuatan petir, dan ada kilatan petir melonjak ke atas di Great Brilliant Mountains, yang benar-benar terlalu banyak kebetulan. Kami akan menunggu 1 hari lagi, dan jika masih belum ada kabar dari Ken Ye, kami akan berangkat. Ling Han memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Namun, ketika Ken Ye datang malam itu, dia membawa kembali kabar buruk. Murid sejati dari surga pedang sekte itu sebenarnya tidak dapat mengembalikan peta kuno. Dia mengatakan bahwa sektenya mengawasi dengan sangat cermat, dan memperlakukannya seolah itu adalah kultivasi kelas atas atau teknik seni bela diri, jadi tidak mungkin mereka membiarkannya dilihat oleh orang luar. Bukan hanya orang luar tidak bisa melihatnya. Bahkan jika murid mereka sendiri ingin mempelajari peta kuno, mereka harus naik ke tingkat tertentu, seperti Heaven Tier, atau menjadi murid jenius yang luar biasa, seperti Yao Hui Yue. Sial, Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Itu hanya peta, adakah kebutuhan untuk menghargainya sejauh ini? Sekte Pedang Langit takut bahwa mereka akan menemukan sesuatu? Apakah itu rahasia yang ditinggalkan Zi Suexian? Seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mereka tahu bahwa dia telah meninggalkan kata-kata terakhir? Selain itu, bertahun-tahun telah berlalu, dan bisa jadi tempat itu terkubur selamanya di bawah tanah, atau telah dihancurkan sepenuhnya. 5 sekte besar ini bertindak tidak normal. Ling Han tidak ragu-ragu lagi. Bersama dengan Zhu Xuaner dan Hunyu, dia bergegas menuju Great Brilliant Mountains. Tentu saja, kelinci juga mengikuti mereka. Sepanjang hari, ia akan mengunyah ginseng 1000 tahun seolah itu wortel, dan membanggakan tanpa malu-malu bahwa ini hanya bunga. Hanya ketika Ling Han membayarnya 2 tangkai ginseng Tuan Darah Dragon, dia tidak lagi harus membayar bunga. Konsekuensi dari memiliki mulut yang buruk seperti itu secara alami digigit oleh Hunyu, yang menyebabkannya merinding kesakitan. Namun, itu masih tidak membuat perubahan dalam perilakunya, hanya meminta untuk digigit. Berbicara dan tertawa, bersenang-senang dan bertengkar sepanjang jalan di sana, mereka segera tiba di pegunungan Great Brilliant. Flying Blossom County bukanlah county terbesar di negara bagian tengah, tetapi jelas county yang memiliki rentang gunung terbanyak. Great Brilliant Mountains ini juga merupakan pegunungan yang luas, membentang beberapa ratus mil, mengejutkan dalam ukurannya yang besar. Tempat ini dipenuhi dengan udara primitif. Ada binatang iblis yang mengerikan mengamuk di sini. Orang biasa tidak berani bepergian terlalu jauh ke pegunungan, karena sedikit kecerobohan bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Ling Han melirik. Pohon-pohon di sini tumbuh seperti pedang yang berharga, dan ketinggian rata-rata pohon di sini adalah 300 meter ke atas. Mereka tumbuh lurus dan tegak. Ranting-rantingnya jarang terlihat, dan pemandangannya dibuat untuk citra penghematan dan kekerasan. Dan di sebelah timur pegunungan, memang ada kilatan penembakan petir ke atas, bergegas maju, berjingkrak dan menyapu seluruh puncak gunung. Ayo pergi dan melihatnya. Ling Han dan yang lainnya terbang menuju area itu. Sekarang Zhu Xuaner berhasil menembus Flower Blossom Tier, kekuatan tim mereka bisa dianggap cukup kuat. Segera, mereka tiba di kaki gunung. Mereka bisa melihat kilatan kilat sesekali keluar di tengah pegunungan. Ini adalah asal dari kilatan petir. Itu telah mempengaruhi seluruh gunung, jadi tidak ada yang berani mendekat. Ekspresi keheranan total muncul di wajah Ling Han, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia berseru, Heaven Cloud Purple Thunder, Yi,
seorang bocah seperti kamu benar-benar tahu tentang Heaven Cloud Purple Thunder? Kelinci bertanya dengan heran, terlihat sangat ingin tahu. Ini adalah salah satu dari 10 guru besar terakhir di zaman kuno. Apa 10 guru besar yang hebat? Zhu Xuan'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelinci adalah tipe orang yang dihipnotis di depan audiensi. Dengan pendengar yang rela, itu langsung mendapat dorongan untuk pamer, namun belum meramalkan bahwa ia akan menjadi sasaran tatapan tajam dari Hun Yu. Pada akhirnya, itu menggosok banyak luka yang belum pulih di punggungnya, dan tidak berani mencari masalah. Karena itu, katanya, ada roh di dunia. Bahkan gunung dan air ini, batu dan api ini, dapat menumbuhkan kesadaran mereka sendiri dan menjadi bentuk kehidupan yang unik. Oh, jadi bukankah mereka roh api, roh batu, dan roh air? Zhu Xuan'er mencapai realisasi. Kemudian, dia bertepuk tangan tiba-tiba, dan berseru, "Mungkinkah ada roh guntur di sini?" Ling Han mengangguk, dan berkata, "Seharusnya begitu. Lagi pula, itu juga pria yang mengesankan." Chapter 642. Seberapa mengesankan? Zhu Xuan'er bertanya. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Ada perbedaan kekuatan bahkan untuk roh yang dikembangkan oleh dunia. Untuk memberi peringkat pada Thunder Spirit dalam hal kekuatan, Heaven Cloud Purple Thunder bisa berada di peringkat di antara 10 besar, jadi sangat kuat. Lalu bagaimana peringkat orang besar dan Strain Fire?" Zhu Xuan'er penasaran. Hanya ketika ada sesuatu untuk dibandingkan maka akan ada pemahaman yang lebih jelas. Ling Han membuat perbandingan kasar, dan berkata, batu kecil, paling banyak, dapat peringkat di atas 100, dan Strain Fire bahkan tidak bisa dihitung dalam 100 teratas sebelumnya. Tapi setelah disempurnakan, itu harus bisa untuk peringkat dalam 100 besar. Baru sekarang ekspresi Zhu Xuan'er berubah. Hanya mereka yang berada di peringkat 100 besar memiliki kekuatan yang begitu besar. Jadi seberapa kuat semangat peringkat 10 besar? Sama seperti Prodigy Roll di wilayah utara. Pada saat itu, berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra akan memenuhi syarat satu untuk masuk dalam peringkat 100 besar, tetapi keberadaan seperti apa yang akan masuk 10 besar? Tingkat alas spiritual, tidak ada celah kecil di antara keduanya. Melihatnya dengan cara ini, Heaven Cloud Purple Thunder ini akan sangat menakutkan. Ling Han melihat dari dekat, dan berkata, penampilan petir yang tidak terkendali adalah bukti bahwa Thunder Cloud akan segera muncul. Jika itu benar-benar menjadi sesuatu yang memiliki kecerdasan, aku khawatir tidak ada yang bisa mendapatkannya. Mengesampingkan seberapa mengerikan pertempuran kecakapan roh guntur ini, hanya dalam hal kecepatan, berapa banyak orang yang bisa mengejarnya? Ling Han hanya di Flower Blossom Tier, tapi kecepatannya cukup setara dengan tier transformasi dewa. Roh guntur memiliki tubuh yang murni terbuat dari guntur, jadi seberapa cepat bisa? Mungkin hanya jika seorang pembudidaya elit Shattering Void Tier dipindahkan akan ditangkap. Tahan, Ling Han berhenti. Tahun-tahun yang lalu, Zi Suexian pasti berada di Shattering Void Tier. Jadi bisakah roh guntur ini benar-benar ditangkap olehnya? Itu telah ditekan di sini selama ini. Dan setelah 10.000 tahun ini berlalu, kekuatan belenggu telah melemah. Dan ditambah dengan perubahan lingkungan yang dipicu oleh gempa bumi, pembatasan semakin melemah. Akhirnya, roh guntur berhasil melarikan diri dan memulai langkah terakhir dari metamorfosisnya. Tempat ini, mungkinkah itu adalah Boundless Mountains dari tahun lalu? Ling Han tergerak. Dia belum dapat berubah menjadi petir, tetapi jika dia bisa memperbaiki Heaven Cloud Purple Thunder, dia pasti akan dapat mencapai prestasi besar dalam budidaya Thunderclap Nin Heaven. Tidak peduli apapun, dia setidaknya akan mencapai tingkat pencapaian minor. Dan dia akan benar-benar mempelajarinya, dan tidak setengah-setengah seperti sekarang. Dia begitu bersemangat sehingga bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, seberapa mengerikan pertempurannya? Pada saat itu, dia mungkin benar-benar bisa bertarung dengan musuh pada tingkat kultivasi keseluruhan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dia, seorang pembudidaya tingkat bunga mekar, bisa bertarung dengan pijakan yang sama dengan lawan di tingkat transformasi dewa, yang benar-benar terdengar seperti mitos.
Aku hanya satu langkah dari Body of Diamond, dan juga satu langkah dari 30 kilasan Ki. Jika aku benar-benar bisa mendapatkan Heaven Cloud Purple Thunder ini dan memperbaikinya, siapa tahu, aku mungkin bisa mencapai Body of Diamond dan membentuk 30 kilasan Ki. Pada saat itu, saya akan dapat memadatkan Rai, melahirkan bayi spiritual, dan guntur dan kilat akan meremukkan tubuh fisik saya semua dalam satu waktu. Saya harus bisa bertarung dengan pijakan yang sama melawan para pembudidaya tier transformation dewa terkuat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Jika seseorang bisa bertarung melawan 5 bintang pertempuran lebih kuat dari dirinya sendiri, ia akan dianggap super jenius, dan orang-orang yang bisa bertarung dengan kesenjangan kekuatan 10 bintang akan menjadi ultra jenius yang menentang alam seperti Kaisar Pedang dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Tetapi jika Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan bisa bertarung dengan seseorang yang 20 bintang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tentu saja, ini memperhitungkan 3 kekuatan mistis, pedang kelahiran setan, teknik 3000 misterius, dan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia mengecualikan salah satu dari kartu truf ini, itu berarti bahwa kecakapan pertempurannya akan menjatuhkan beberapa bintang. Namun, jika dia benar-benar berhasil menyatu dengan guntur aneh ini, dia bisa memiliki lebih dari 20 bintang kekuatan pertempuran hanya dengan 3 kekuatan mistik dan pertempuran dengan tangan kosong. Itu sudah cukup untuk menekan Heavenly Phoenix Divine Maiden, wanita ganas itu. Ling Han bergumam. Tidak peduli apa, dia adalah laki-laki chauvinistik, jadi dia pasti tidak akan pasrah oleh Dewa Surgawi Phoenix Surgawi. Tetap saja, aku tidak tahu level apa wanita galak ini saat ini. Bahkan jika dia adalah level terendah abadi, aku takut dia masih bisa menekanku dengan satu jari. Jalan untuk menekan wanita ganas itu panjang, dan aku masih harus mencari cara di mana-mana. Ling Han linglung untuk sementara waktu, lalu menjentikkan jarinya, dan berkata, Xuan Er, kamu harus tetap di sini. Zhu Xuan Er mengerti, dan mengangguk. Dia pura-pura ingin mengatakan sesuatu yang tenang kepada Ling Han dan menariknya ke hutan. Ketika Ling Han memperluas akal surgawi untuk membawanya ke Menara Hitam, dia menanam ciuman di pipi Ling Han terlebih dahulu sebelum masuk ke Menara Hitam. Perempuan ini, Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia kadang-kadang berbicara tentang Dewa Langit Phoenix Surgawi kepada Zhu Xuan-Er, dan kemungkinan besar, ketidakhadiran sesaat sebelumnya telah secara akurat ditafsirkan oleh yang terakhir bahwa dia telah kehilangan Dewa Langit Phoenix Surgawi. Zhu Xuan-Er pandai dalam bagaimana dia jelas-jelas cemburu, namun memperlakukan Ling Han bahkan lebih lembut dari sebelumnya, jadi Ling Han juga akan mengingatnya erat di dalam hatinya. Perempuan benar-benar ditransformasikan dari iblis. Dimanapun tempat atau waktu, mereka ingin mencuri hatimu, renung Ling Han saat dia berjalan keluar dari hutan. Hu Niu meletakkan tangannya di pinggulnya, dan menyatakan dengan sangat serius, Niu tidak berubah dari iblis. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras. Kemudian, dia berbalik untuk melihat kelinci, dan berkata, kelinci berandal, di depan kita, Heaven Cloud Purple Thunder akan segera muncul, dan kekuatan petir sangat berbahaya. Apakah Anda masih ingin mengikuti? Jika Anda mati, aku hanya bisa menanam 2 batang Dragon's Blood Overload ginseng di depan kuburanmu tahun depan. Pergi. Lord Rabbit akan memiliki kehidupan selama 100 tahun, dan jelas bukan kelinci yang berumur pendek. Kelinci melenturkan cakar kecilnya. Bukankah kamu sudah hidup beberapa ratus tahun? Hu Niu berkata dengan rasa ingin tahu. Itu umur yang sangat panjang. Kelinci sedih, dan menjawab, Tuan Kelinci salah bicara. Tidak bisakah saya hidup selama 10.000 tahun? Kalau begitu, tanggung jawab untuk hidupmu sendiri, dan tanggung jawabmu sendiri apapun konsekuensinya, kata Ling Han, tersenyum. Dia dan Hu Niu sudah mempelajari petir ke-9 surga, dan begitu memiliki kedekatan dengan kekuatan petir. Dibandingkan dengan yang lain, mereka lebih mampu menahan kekuatan petir. Selain itu, yang lebih buruk menjadi yang terburuk. Bukankah dia masih memiliki menara hitam sebagai rencana cadangan? Kelinci itu menghina.
tidakkah mereka tahu bahwa ciri khas kelinci adalah mereka dapat melarikan diri dengan sangat cepat dalam penerbangan? Jika Lord Rabbit mengaku sebagai yang kedua, orang apa yang berani mengklaim sebagai yang pertama? 2 orang dan 1 kelinci maju. Kekuatan petir telah menyelimuti seluruh puncak. Petir berwarna ungu sangat menakutkan. Itu akan tersebar di mana-mana dan pada saat menyerang pohon atau batu gunung, tanpa kecuali, mereka semua menjadi abu. Ling Han mengulurkan jari, dan Zi menyerap kekuatan petir yang meluap. Five Elements Mix Chaos Lotus bergerak dan tangkainya bersinar, membimbing kekuatan petir untuk melintasi seluruh tubuh Ling Han, memungkinkan fisiknya mengambil 1 langkah lebih dekat untuk mentransformasikannya menjadi tubuh petir. Kekuatan petir ini tidak signifikan, jadi secara alami sangat lambat untuk mengubahnya, tapi Ling Han tidak keberatan sedikit pun. Paling-paling, ini hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka, sedangkan hidangan utama adalah Heaven Cloud Purple Thunder. Selama itu belum sepenuhnya berubah menjadi roh guntur, itu bisa dimakan. Tetapi jika itu berhasil berubah menjadi roh, ia sebaiknya melarikan diri. Hun Yu bahkan lebih seperti monster daripada Ling Han. Dia sudah memiliki tubuh petir, dan kekuatan petir benar-benar bergegas masuk ke dalam tubuhnya, yang membuatnya terkikik tak terkendali seolah-olah dia sedang digelitik. Sungguh, orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda. Dia jelas juga mengolah petir ke-9 surga, jadi mengapa ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka berdua? Ling Han menghela nafas, dan sangat iri pada Hun Yu. Jangan iri, nenek moyang gadis ini jelas merupakan elit tertinggi dari dunia keabadian. Bahkan Lord Rabbit harus mengakui kekalahan di depan warisan garis keturunannya dan kekuatan menakjubkan, kata kelinci dari samping. Ling Han memberi tanda oh dan berkata, kamu pikir leluhur Hun Yu adalah beberapa elit tertinggi dari dunia abadi, apalagi yang bisa terjadi, katakan saja pada Lord Rabbit, bagaimana lagi seorang anak 7 atau 8 dapat mencapai tingkat bunga mekar, kelinci berkata dengan nada pasti. Ling Han mengambil kelinci, dan berkata, sepertinya kamu memiliki banyak pemahaman tentang dunia keabadian. Jadi, katakan padaku, berapa banyak tingkat yang berbeda dari makhluk abadi dibagi? Chapter 643. Kelinci memutar matanya ke arah Ling Han, dan berkata, kamu pikir tuan kelincimu adalah makhluk abadi? Bagaimana aku tahu kalau aku belum pernah ke alam abadi? Lalu bagaimana kamu tahu bahwa nenek moyang Hun Yu adalah elit tertinggi dari dunia abadi? Ling Han diinterogasi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi monster seperti itu jika leluhurnya bukan elit tertinggi? Kelinci punuk. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berpikir bahwa bukan leluhur Hun Yu yang luar biasa, tapi dia. Basis roh dalam dantiannya terlalu menakutkan. Setidaknya sampai sekarang, Ling Han belum merasakan tekanan yang lebih kuat dari itu dari orang lain. Tidak dalam kehidupan terakhirnya, juga tidak dalam kehidupan ini. Bahkan mereka yang berada di puncak kemanusiaan seperti Feng Po Yun dan laba-laba perak raksasa yang berada di Shattering Void Tier bisa membandingkannya dengan bentuk sekilas gadis itu. Semakin banyak waktu berlalu, dan semakin tinggi tingkat kultivasinya meningkat, Ling Han semakin waspada terhadap basis spirit berbentuk manusia, dan merasa bahwa itu semakin tak terbayangkan baginya. Ling Han melihat betapa bahagianya Hun Yu, dan hanya ada satu keinginan di dalam hatinya bahwa Hun Yu selalu bisa begitu bebas dan tanpa beban. Ketika mereka maju menuju daerah pertengahan gunung, kekuatan petir menjadi lebih kuat, dan kelinci terpaksa mengedarkan Origin Power sebagai pertahanan. Meskipun itu adalah binatang iblis yang memiliki fisik yang kuat, itu tidak akan mampu menahan rentetan petir yang berkelanjutan. Tanpa mempertimbangkan hal lain, bahkan jika itu hanya kulit kelinci putihnya yang hangus, itu lebih baik tidak terjadi. Ling Han dan Hun Yu, di sisi lain, maju dengan lancar. Meskipun kekuatan petir di sini sangat kuat, itu tidak mengamuk, sehingga mereka bisa menyerapnya dengan mudah seolah-olah itu adalah spiritual ki yang selaras guntur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih padat karena dapat mengambil bentuk aktual dan muncul. Tentu, mereka bukan kelompok orang pertama yang datang ke sini.
sudah ada banyak orang dalam proses mendaki gunung. Mereka semua telah mengulurkan kekuatan asal mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, dan setiap langkah yang mereka ambil sulit. Tidak ada yang berani melayang di langit. Petir di langit terlalu kacau, muncul seolah itu adalah amarah surga. Mungkin hanya petani tingkat transformasi dewa yang berani memaksa jalan mereka. Kalau tidak, semua orang harus berjalan di tanah dengan patuh. Mereka yang berjalan di depan bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Lagi pula, tidak banyak yang memiliki basis roh yang selaras guntur. Jadi mereka harus menggunakan kekuatan asal mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, mereka mengeluarkan origin power dalam jumlah yang besar, dan itu juga merupakan beban berat pada stamina mereka. Bagi mereka yang tidak mengolah teknik tubuh, mereka hanya bisa beristirahat setiap beberapa langkah. Ling Han segera berhenti berjalan. Itu karena jalan sempit dan berliku benar-benar muncul di depan mereka. Tetapi ada seseorang yang benar-benar duduk di tengah jalan untuk beristirahat. Jika seseorang ingin melanjutkan perjalanan dengan melewati kepalanya, tidak bisa dihindari bahwa ia akan diserang oleh petir, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Hei, tolong ambil beberapa langkah di depan, atau mundur beberapa langkah. Jangan menghalangi jalan yang harus dilewati semua orang, kata Ling Han. Itu adalah seorang pria berusia 30-an. Dia adalah seorang kultivator tier spiritual bayi tingkat tinggi, dan bahkan mungkin telah mencapai puncaknya. Meskipun darah dan vitalitasnya kuat, dia tidak semudah kelihatannya. Setelah semua, begitu seorang kultivator menerobos ke Flower Blossom tier, penuaannya akan melambat. Pembudidaya tier spiritual bayi memiliki umur 500 tahun. Hanya mereka yang usianya sebenarnya di bawah 200 tahun akan tampak tidak berbeda dari seseorang yang berusia 30-an. Pria itu menyapu pandangan ke samping pada Ling Han dan Hun Yu, dan tidak bisa menahan pandangan memandang rendah pada mereka. Berkata dengan jijik, seorang junior belaka di tingkat bunga mekar berani meminta saya untuk membuat jalan. CK, Anda akan berada dalam masalah besar. Lord Rabbit menjaminnya dengan integritas saya. Kelinci segera menikmati kemalangan pria itu yang akan datang. Setan binatang, pria itu tersentak kaget. Kelinci ini sebenarnya bisa berbicara bahasa manusia. Beri jalan, ekspresi Ling Han juga berubah dingin. Pria itu tidak lagi peduli tentang kelinci yang tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia, dan kembali ke Ling Han. Dia berkata dengan sinis, "Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Apakah kamu lelah hidup?" Tuan Kelinci berpikir bahwa kaulah yang bosan hidup. Kelinci selalu harus menyela. Ling Han berkata dengan tenang, seperti kata pepatah, seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jadi, saya sebaiknya menendang anjing nakal seperti Anda. Berani sekali kamu. Pria itu meledak menjadi kemarahan yang menjulang tinggi, dan benar-benar membuat langkah pertama. Dia mengulurkan tangannya, dan cambuk berwarna hitam terbang, meliuk ke arah kepala Ling Han. Ekspresi kekejaman muncul di wajahnya. Selama itu terjalin di cambuknya, dengan serangan origin power yang menakutkan, dia akan bisa langsung mengambil kepala Ling Han dari bahunya. Cahaya dingin menyala di mata Ling Han juga. Mengesampingkan fakta bahwa pria ini menghalangi jalan, tidak membiarkan orang lain lewat, dia benar-benar ganas dengan bagaimana dia bermaksud membunuh dari gerakan pertamanya sendirian. Secara alami tidak perlu berbelas kasih kepada orang seperti itu. Ling Han bergerak juga, lightning melingkari tangannya, muncul dan berderak, dan dia memegang cambuk dengan kuat. Zik, kekuatan petir langsung melewati cambuk ke pengguna tongkatnya. Ark, seru pria itu. Ketika kekuatan petir ditransmisikan, seluruh lengan kanannya mati rasa oleh listrik. Lebih jauh, dia telah kehilangan semua perasaan di jari-jarinya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mengendurkan tangannya, dan cambuk jatuh dari itu. Dia buru-buru mengulurkan tangan kirinya untuk sekali lagi memegang cambuknya. Itu dibuat dari melilitkan Flying Cloud Gold Silk di sekitar Blackwood Chane, dan sangat berharga. Tapi, siu, cambuk berputar seperti ular dan menembak ke arah Ling Han dengan cepat. Segera, itu jatuh ke tangannya. Mengembalikannya, pria itu berseru.
Ling Han memutar matanya dan bertanya, apakah ada yang salah dengan kepalamu, Brat? Apakah kamu berencana untuk mencari kematianmu sendiri? Pria itu bertanya dengan muram. Kamu berbicara seolah-olah kamu tidak bermaksud untuk membunuhku sekarang, dan hanya bermain-main denganku. Ling Han menjabat tangannya, dan melambaikan cambuk sehingga itu mengarah ke pria itu. Karena tubuh cambuk terjalin dengan logam, ia menjadi konduktor terbaik untuk kilat. Seluruh cambuk telah memutih, kilat melilit di sekitarnya, dan pola-pola kuno berkedip di sana. Sialan, pria itu dikutuk. Ada kilat di seluruh tempat ini, yang menggandakan kekuatan dari setiap pembudidaya selaras standar. Mereka akan bisa memandu petir di sekitarnya untuk melengkapi serangan mereka sendiri. Penanam bunga blossom tier bisa memandu ki spiritual sekitarnya untuk melengkapi serangan mereka sendiri. Tetapi tempat ini telah menjadi lautan petir. Penggarap selaras dengan salah satu dari 5 elemen lainnya tidak akan dapat meminjam segala jenis spiritual ki yang sesuai dengan penyelarasan elemen mereka sendiri, dan hanya akan bisa bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Ini tentu saja merupakan batasan besar pada kecakapan pertempuran mereka. Tapi untuk Katlivator yang selaras dengan Thunder, tempat ini setara dengan surga. Pria itu hanya bisa berebut mundur untuk menghindari serangan ini. Ling Han mengejarnya dan menyerang lagi dengan cambuknya. Kecakapan pertempurannya telah mencapai puncak tier bayi spiritual, dan menambahkan dengan fakta bahwa ada petir di sini untuk memberdayakan serangannya sendiri, ia secara alami mampu menindas setiap pembudidaya tier spiritual bayi kecuali yang terakhir juga memiliki guntur basis roh yang selaras. Bagaimana orang itu bisa bertahan melawannya? Ling Han dikejar erat, dan pria itu mundur berturut-turut. Cambuk itu meletus dengan pop dan retakan, dan ketika petir melilitinya, itu adalah hal yang sangat menakutkan untuk dilihat. Kepala pria itu seluruhnya dipenuhi keringat dingin. Petir di sini sangat menakutkan, dan seperti mengarungi rawa berlumpur, setiap langkah adalah langkah yang sulit untuk dilakukan karena seseorang harus bertahan melawan lautan petir yang bergelombang. Ini akan sangat menghabiskan origin power dan stamina seseorang. Itulah sebabnya mengapa perlu beristirahat setiap beberapa langkah. Tapi sekarang, cambuk menyambar di atas kepalanya seperti orang gila, tanpa memberinya waktu untuk bernapas. Jadi, dia hanya bisa berebut ke depan seperti anjing gila. Dia tidak bisa lebih dari ini. Sialan, sialan, pria itu merasa sangat marah dan terhina. Brat, jangan pergi terlalu jauh. Aku adalah anggota klan Li dari bunga perak pohon besi. Patriark kita adalah elit tertinggi Heaven Tier yang dihormati seluruh dunia. Oh, aku sangat takut. Selama aku membunuhmu, aku akan menghilangkan segala kemungkinan ancaman di masa depan, kata Ling Han, tersenyum, memukul dengan cambuk lebih cepat lagi. Pria itu mengeluarkan geraman penghinaan. Ketika orang-orang berlalu, banyak yang menyaksikan penampilannya yang menyedihkan, dan penampilan anehnya itu cukup untuk membuatnya merasa sangat marah dan malu. Chapter 644. Orang miskin, bahkan tidak ada kutukan yang terdengar darinya sekarang, karena dia hampir tidak bisa bernapas sekarang. Jika dia tidak berlari, dia akan dipukul dengan cambuk, dan tidak hanya akan menyebabkan sakit hati, itu bahkan akan mematikan seluruh tubuhnya, sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Tetapi jika dia berlari, kilat di sini benar-benar terlalu menakutkan, yang membuatnya sangat lelah, dan dia sekarang sepenuhnya tertutup keringat seperti hujan. Dia hampir pingsan karena kelelahan. Dalam hal stamina, ia hanya sedikit lebih unggul dari orang lain. Bagaimana dia bisa bertahan di bawah siksaan seperti itu? Seni tubuh benar-benar sangat penting. Ling Han mengangguk dalam hati, langsung merasa bahwa tidak ada salahnya dia menghabiskan begitu banyak waktu pada gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dan seni Tyrant 9 Naga. Jika dia ingin menjadi elit yang benar-benar luar biasa, dia harus mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek. Kalau tidak, Anda mungkin terlihat menghina dalam situasi ini, tetapi dalam situasi lain, itu akan berakhir untuk Anda. Elit macam apa itu? Jangan pukul aku lagi, pria itu memohon. Dia benar-benar akan menjadi anjing mati sekarang.
Dia tampak seperti diambil dari air karena seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dan bahkan pakaiannya menjadi basah. Tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk dan hanya bisa terus melarikan diri tanpa akhir. Kamu menyuruhku untuk tidak memukul, dan aku harus patuh? Kamu pikir kamu ini siapa? Ling Han bertanya dengan tenang. Apakah semua orang mengira dia tidak memiliki temperamen? Di sisi lain, jika dia, yang pernah menjadi kaisar alkimia dalam kehidupan terakhirnya, benar-benar ingin memikul bebannya, itu akan menjadi kemarahan yang lebih besar daripada orang lain. Pa. Cambuk menghantam serangkaian pukulan berturut-turut. Lelaki itu mulai memuntahkan darah bukan karena dia dicambuk, tetapi karena kelebihan staminanya dan kelebihan peredarannya. Bukankah ini Li Yuanming? Ada 3 orang yang sedang beristirahat beberapa saat di depan, dan ketika mereka melihat pria itu, mereka menatap kosong pada awalnya, berpikir dari mana asal pengemis ini, tetapi ketika melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya seseorang yang akrab. Kakak Cao Heng. Ketika pria itu melihat pembicara, dia langsung merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia buru-buru melompat dan hampir menangis karena kegembiraannya. Kakak Cao Heng, selamatkan aku. Salah satu dari 3 orang itu, seorang lelaki jangkung dan tegap berdiri, dan memberi jalan agar Li Yuanming bisa merunduk di belakangnya. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menangkap cambuk, dan berkata dengan tenang, "Anak muda, siapapun dapat membuat kesalahan, Anda harus memaafkan mereka jika memungkinkan. Jangan begitu senang kehilangan akal sehat Anda sendiri." Sebenarnya ada kilat juga melingkari tangannya, tapi warnanya tidak putih. Sebaliknya, itu biru. Cambuknya jatuh, dan lelaki kokoh itu memegangnya. Petir berwarna biru langsung merayap cambuk, menuju untuk menyerang Ling Han. Ling Han meninggalkan cambuk, dan berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Pada pandangan pertama, tampak jelas bahwa pria yang kokoh itu lebih unggul karena dia telah memaksa Ling Han untuk meninggalkan cambuk. Ini normal. Dia adalah seorang kultivator tier spiritual bayi tingkat tinggi, dan dalam hal kepadatan kekuatan asal, jelas bahwa dia memiliki lebih banyak keuntungan. Namun, kekuatan dan kecakapan pertempuran adalah 2 hal yang berbeda. Kecakapan pertempuran Ling Han lebih baik ditunjukkan melalui penggunaannya 3 kekuatan mistik, gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, teknik pedangnya, 10 bunga spiritual, dan fisiknya yang kuat. Jika dia bersaing dengan pembudidaya tier spiritual bayi dengan kekuatan kasar, itu benar-benar akan membandingkan kelemahannya dengan kekuatan musuhnya. Sebelumnya, Li Yuanming telah ditundukkan oleh petir di daerah ini, tetapi pria kokoh ini sendiri memiliki penyelarasan guntur, dan secara alami tidak terpengaruh. Di sisi lain, ada peningkatan untuk kecakapan pertempurannya. Kau tahu dan minta maaf kepada Brother Yuanming, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata pria kokoh itu. Suaranya menggelegar, seperti suara guntur. Meskipun Li Yuanming secara internal sangat tidak senang, dan lebih memilih untuk membunuh Ling Han, sudah sangat baik dari kenalannya untuk membantunya. Tidak pantas baginya untuk meminta terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah salah satu anggota kuat dari generasi dewasa klan Zhao ini. Tangan guntur, Zhao Cao Heng, jauh lebih unggul dari dirinya sendiri, baik dalam hal reputasi dan status. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Kamu bahkan tidak akrab dengan seluk-beluk cerita, tetapi masih memerintahkanku untuk berlutut dan meminta maaf. Betapa tiran, jadi bagaimana kalau aku seorang tiran?" Zhao Cao Heng bertanya dengan dingin. Bukannya dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Li Yuanming, tetapi keduanya berasal dari pihak yang memiliki kekuatan tingkat tier surga, dan dengan demikian, milik lingkaran yang sama. Fakta bahwa Li Yuanming diremukkan seperti anjing sudah cukup untuk membuatnya malu juga. Jadi, dia pasti harus mengeluarkannya dari kesulitan ini. Kalau begitu, kita akan bertarung. Ling Han tidak takut dan mengangkat tinjunya. Dia hanya bermain-main ketika dia melambaikan cambuk, jadi bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan tingkat kecakapan pertempuran yang sebenarnya? Zhao Cao Heng tertawa keras dan berkata,
Kamu bisa menekan saudara Yuan Ming hanya karena ini adalah daerah kilat, dan dengan demikian kamu mendapatkan keuntungan alami. Namun, aku juga selaras dengan Guntur. Dalam hal ini, tingkat kultivasi akan menjadi faktor penentu. Aku berada di tingkat bayi spiritual, dan lebih jauh lagi, berada di lapisan ke-9, jadi apa yang Anda miliki yang dapat memungkinkan Anda untuk melawan saya? Dari sudut pandang saya pikir Anda berada di lapisan ke-9 Sekte Catinus. Ling Han menggoda. Jika kita bertarung, maka mari kita bertarung, tapi kamu masih berisik. Katakan padaku, apalagi yang bisa kamu lakukan selain di Catinus Sect? Ekspresi Zhao Chauheng menjadi gelap. Dia dengan santai melemparkan cambuk kembali ke Li Yuanming, dan mencengkeram tangannya. Pa. Suara buku-buku jarinya retak tidak ada habisnya, dan seluruh otot-otot tubuhnya bergetar, menunjukkan bahwa kekuatan tubuh fisiknya sangat mengejutkan. Ling Han mengangguk secara internal. Mereka berdua dari pesta yang kuat, dan keduanya berada di puncak spiritual infantier. Tetapi Zhao Chauheng selusin kali lebih kuat dari Li Yuanming. Itu karena bahkan dalam pesta dengan kekuatan tingkat tier surga, sumber daya mereka masih akan terbatas. Dengan demikian, sumber daya ini hanya dapat terkonsentrasi pada pengembangan dan pengasuhan klan yang memiliki bakat alami yang luar biasa. Akibatnya, meskipun tingkat kultivasi Li Yuanming telah mencapai tier bayi spiritual, kecakapan pertempurannya mengerikan. Zhao Chauheng ini tidak bisa diremehkan. Ling Han juga mengulurkan tendonnya. Retakan yang terdengar seperti guntur terdengar dari dalam tubuhnya. Selain itu bahkan lebih mencengangkan daripada Zhao Chauheng, dan suara itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang meledak di dada mereka. Mereka berdua mengembangkan seni tubuh, tetapi seni 9 naga 9 berasal dari 12 istana aula, dan jelas berada di kelas abadi. Bukankah itu cukup mengagumkan, dan cukup untuk menekan semua jenis seni tubuh lainnya dalam kualitas? Ekspresi Zhao Chauheng sedikit berubah. Dia mengolah seni tubuh, dan tahu betul apa yang harus dilakukan pengorbanan astronomi untuk mengolah seni tubuh pada saat yang sama dengan kultivasi normal. Pertama, tidak ada banyak teknik seni tubuh. Jika seseorang mengolah seni tubuh berkualitas rendah, akan lebih baik untuk tidak belajar di tempat pertama, karena itu akan menjadi pemborosan waktu dan energi. Kedua, begitu fisik mereka terbentuk, kebutuhan akan harta alam akan terlalu tinggi, dan semakin jauh mereka maju, semakin tinggi pula kebutuhan mereka. Bahkan untuk pesta dengan kekuatan tingkat surga, mereka hanya bisa memilih sekitar 5 klan setiap generasi untuk dipelihara. Tetapi pemuda ini jelas lebih muda dari dirinya sendiri, dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya, namun telah melampaui dirinya dalam seni tubuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Mungkinkah dia berasal dari pesta yang bahkan lebih kuat? Ini adalah pertama kalinya Zhao Chauheng merasa bahwa ini adalah masalah yang merepotkan. Mungkin dia benar-benar telah menangkap kentang panas dengan gangguannya kali ini, tetapi sekarang setelah segalanya telah berkembang sejauh ini, dia tidak bisa lagi mundur, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan melanjutkan. Buat perubahan Anda, dia berkata. Kamu hanya di Flower Blossom Tier, jadi aku akan membiarkan kamu melakukan 3 langkah pertama. Kamu dapat memilih untuk mundur dari situasi yang sulit. Aku hanya meminta kamu untuk meminta maaf kepada Brother Yuanming, dan masalah ini akan dipertimbangkan lebih. Tanpa sadar, dia sudah kebobolan, dan tidak lagi menuntut Ling Han untuk bersujud dan meminta maaf. Ling Han hanya harus meminta maaf agar dia bisa menjaga harga dirinya, dan itu akan baik-baik saja. Namun Ling Han tersenyum dingin. Mengapa dia harus memberinya muka? Wajah bukanlah sesuatu yang harus diberikan oleh orang lain, tetapi harus diperoleh dengan kekuatan sendiri. Dengan peluit panjang, dia menembak lawannya, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu mengizinkan aku melakukan 3 gerakan pertama, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan gerakanmu sendiri. Aku bilang aku akan mengizinkanmu 3 langkah pertama, dan aku akan melakukannya. Aku, Zhao. Sialan, ekspresi Zhao Chauheng berubah drastis. Ling Han memberikan pukulan,
dan gambar naga setinggi sekitar 30 meter muncul. Warnanya emas pucat, dan ada kilat yang melilit seluruh tubuhnya, yang membuat pemandangan yang sangat menakutkan. Dia buru-buru mengangkat tinjunya dalam serangan balik. Terlalu kuat, dia benar-benar terlalu kuat. Jika dia benar-benar membiarkan Ling Han melakukan 3 gerakan pertama, dia akan sepenuhnya ditindas oleh yang terakhir, dan dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Chapter 645. Peng, peng, peng. Pertempuran sengit terjadi, dan kilat berkedip, memaksa yang lain untuk mundur. Hanya Hun Yu yang masih berdiri di tempat yang sama. Ketika gelombang listrik melewatinya, tidak ada efek sedikit pun pada dirinya. Bagaimana mungkin Zhao Chouheng berani membiarkan Ling Han melakukan 3 gerakan pertama? Jika dia melakukannya, dia akan terjebak dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Dengan demikian, dia tidak bisa lagi repot tentang wajah dan menembakkan pukulan ke arah gambar naga itu. Apakah ini tinju gajah perang dari Sekte Naga Bumi? Dia secara mengejutkan berpengetahuan dia berhasil mengenalinya hanya dari 1 gerakan. Ini bukan teknik rahasia paling terkemuka dari Sekte Naga Bumi, dan ada banyak murid yang tahu teknik ini, sehingga tidak aneh kalau Zhao Chouheng berhasil mengenali teknik itu. Ling Han tidak menjawab. Karena mereka sudah bertarung, mengalahkan lawannya akan menjadi respons paling efektif. Zhao Chouheng berpunuk. Meskipun dia tidak berani meremehkan Ling Han lagi, itu tidak sampai dia benar-benar akan takut pada Ling Han. Saat dia melambaikan tinjunya dalam serangan, kecakapan pertempurannya tidak sedikit pun melemah, dan dia berhasil mengikat dengan Ling Han. Dia berada di lapisan ke-9 tingkat bayi spiritual. Lebih jauh lagi, dia telah bertahan pada level kultivasi ini untuk waktu yang sangat lama, dan juga telah memupuk kultivasinya ke level yang sangat murni. Dengan demikian, dengan keuntungan berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia tidak sedikit pun lebih lemah dari Ling Han. Tetapi ini lebih mengejutkannya, karena kecakapan pertempurannya pastilah berada di tingkat atas dari tier bayi spiritual, namun seorang pemuda di tier bunga mekar mampu melawannya dengan pijakan yang sama. Ini memberinya kejutan luar biasa. Ini praktis tak terbayangkan. Junior, apakah Anda seorang murid dari Sekte Naga Bumi? Dia meneriakkan sebuah pertanyaan. Jika itu masalahnya, dia akan mengatakan beberapa kata langsung, dan tidak melanjutkan pertempuran. Setelah semua, Earth Dragon Sekte adalah pesta yang bahkan lebih kuat daripada pesta dengan kekuatan tingkat tier surga. Bahkan jika Li Yuanming dicambuk lebih buruk, lalu apa? Tidak, Ling Han berkata sambil tersenyum. Tebak lagi. Tebak adikmu. Zhao Chouheng tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia hanya terus memberikan pukulan. Dia berencana untuk mendapatkan keunggulan mutlak dalam pertempuran ini, dan kemudian memanggil gencatan senjata. Dengan cara itu, dia tidak akan menyinggung Ling Han, tetapi masih akan mempertahankan wajahnya sendiri. Adapun Li Yuanming, sial, ini bukan urusannya sejak awal, dan sudah sangat baik baginya untuk keluar dan membantu. Keduanya terlibat dalam pertempuran besar, dan pada akhirnya, pemenangnya masih ragu-ragu. Zhao Chouheng ingin segera mengakhiri pertempuran, dan segera membuat pedang panjang. Ada pola terjalin erat pada pedang-pedang itu. Ini adalah alat roh yang dia kembangkan dengan kekuatan hidupnya. Awalnya itu adalah senjata tingkat 7 yang normal, tetapi setelah dia memelihara selama puluhan tahun, itu sekarang berkembang menjadi alat roh. Ini adalah alat roh yang telah dia pelihara sendiri. Bahkan jika ada 2 peralatan roh yang sepenuhnya sama, Blue Thunder Sabre ini akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar di tangannya. Jawabannya sederhana, itu paling cocok untuk dirinya sendiri. Ling Han meliriknya, dan tidak bisa menahan senyum aneh, dan bertanya, kamu benar-benar ingin bersaing dengan peralatan roh denganku? Dengan pedang di tangannya, kepercayaan diri Zhao Chouheng melonjak. Jika itu adalah alat spirit level 7, Blue Thunder Saber miliknya dapat melepaskan 100% atau bahkan 120% dari kekuatan penuhnya. Dan jika dia menggunakan alat roh yang bukan miliknya, jumlah maksimum kekuatan yang bisa dilepaskan hanya sekitar 60 hingga 70%. Tangan kanan Ling Han bergetar,
dan pedang kelahiran iblis ditarik. Weng, weng, weng. 3 pola menyala, dan seketika, aura mengerikan menyebar. Ini adalah alat spirit level 10, dan bahkan jika Ling Han tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, perbedaan level masih ada. Bagaimana itu bisa dikalahkan oleh alat spirit level ke-7? Alat roh apa itu? Ekspresi Zhao Chao-heng berubah karena terkejut. Sebagai keturunan dari klan tingkat surga, matanya secara alami tidak terlalu buruk. Dia langsung menyadari betapa luar biasanya pedang kelahiran setan. Kamu masih ingin bertarung? Ling Han mengayunkan pedang sambil tersenyum, dan berkata, mungkin pedangmu itu akan dipotong setengah olehku. Zhao Chao-heng langsung tampak ragu-ragu. Jika Ling Han adalah pembudidaya bunga mekar tingkat biasa, maka bahkan jika dia menggunakan alat spirit level 10, Zhao Chao-heng tidak akan takut, karena dia tidak akan tersentuh oleh pedang sama sekali. Namun, kecakapan pertempuran Ling Han sudah cukup untuk menyamai sendiri, dan ini akan menjadi masalah. Blue Thunder Saber adalah pedang berharga yang telah dipupuknya selama puluhan tahun. Bahkan jika hanya ada sedikit celah di atasnya, dia akan merasa sakit hati. Tidak, dia memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Li Yuanming. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia masih berkata, anak muda, Li Yuanming adalah anggota klan Li, dan patriark klan Li adalah surga tingkat elit. Anda sebaiknya tidak melangkah terlalu jauh. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, aku tidak akan pergi terlalu jauh. Aku hanya ingin membunuhnya. Ekspresi Zhao Chao-heng menegang. Anda menyebutnya tidak terlalu jauh? Apa yang dianggap terlalu jauh? Tapi apapun yang bisa dia lakukan dan katakan, dia sudah melakukan dan berkata. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertarung dengan Ling Han sampai mati demi Li Yuanming. Bagaimanapun juga, dia bukan saudara iparnya. Li Yuanming takut mengambil beberapa langkah cepat mundur. Dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Dia tidak ingin mati sedikit pun. Ling Han tidak mengejar. Dia hanya mengeluarkan pengaturan Sun Bo dan membuat panah. Siu, panah tajam berteriak, dan kilat melintas di sekitarnya, langsung meningkatkan kecepatannya ke kapasitas maksimum. Pu, itu menembus punggung Li Yuanming, lalu menembus hatinya, dan dengan pu lain, melesat keluar, dan menusuk batu gunung yang kokoh. Li Yuanming tersandung beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Darah segar merembes keluar, dan membentuk genangan di bawah tubuhnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Mereka berdua tidak memiliki permusuhan yang mendalam, dan dia hanya menghalangi jalan. Jika dia tidak begitu mendominasi, dan mengudara dengan identitasnya sebagai anggota Li Clan dan ingin mengambil nyawa Ling Han, bagaimana mungkin dia bisa berakhir dengan cara ini? Namun tidak peduli seberapa besar dia menyesal, itu tidak berguna. Matanya terbuka dengan keras kepala, namun tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ling Han berjalan, dan menyingkirkan panah. Ini ditempa dari logam sebelumnya level 7. Jika dia akan mengkonsumsi satu panah setiap kali dia menembakkan panah, mungkin hanya kekayaan seorang pembudidaya elit Shattering Void Tier yang dapat mendukung pengeluaran selangit seperti itu. Zhao Chao-heng menatap punggung Ling Han, dan tiba-tiba bertanya, anak muda, bagaimana saya memanggilmu? Ling Han berbalik untuk menatapnya, dan menjawab, Ling Han. Ling Han, Zhao Chao-heng mengangguk, dan berkata, aku akan mengingat nama ini. Anak muda, kamu memang sangat kuat. Bahkan jika aku telah membudidayakan beberapa lusin tahun lebih banyak darimu, dan berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada kamu masih berjuang. Saya terikat. Namun, ada terlalu banyak keajaiban dalam generasi ini. Klan Zhao saya juga memiliki jenius super. Namanya Ziyuan. Dia baru berusia 23 tahun ini, tetapi sudah berada di lapisan kedua. Tingkat spiritual bayi. Kecakapan pertempurannya lebih kuat daripada milikku. Ling Han menyeringai, dan berkata, jika ada kesempatan, aku ingin berdebat dengannya. Zhao Chao-heng mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa sangat sedih. Dengan bakat dan kemampuan alaminya, dimanapun ia berada dalam 10.000 tahun terakhir,
ia pasti akan dianggap sebagai salah satu jenius terkemuka. Tetapi era ini telah menerima masa kemakmuran besar seni bela diri seolah-olah semuanya yang terakumulasi dalam 10.000 tahun terakhir harus dilepaskan. Tidak hanya ada peningkatan besar dalam keseluruhan tingkat seni bela diri dan kekuatan, 100 bunga mekar di generasi muda dengan penampilan berurutan dari berbagai jenius, yang dapat dengan mudah menginjak seluruh generasi sebelumnya dengan kekuatan superior mereka. Dia benar-benar dilahirkan pada waktu yang salah. Jika dia bisa dilahirkan 50 tahun kemudian, seberapa baguskah itu? Ling Han melanjutkan langkahnya. Hu Niu memegangi tangannya saat dia makan berbagai makanan ringan. Sementara itu, kelinci ada di pihaknya yang lain. Itu sudah merasakan sejumlah besar tekanan. Kekuatan petir semakin menakutkan. Kita akan tiba. Ling Han melihat ke depan dan mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Heaven Cloud Purple Thunder ada tepat di depan, dan sekali menyatu, dia akan bisa mengolah tubuh petir yang nyata. Di depan mereka, masa orang muncul. Ada juga reservoir petir raksasa. Chapter 646. Reservoir petir ini memiliki lebar setidaknya 100 kaki. Di sisi lain, ada sebuah gua. Salah satu sisi pintu masuk gua telah runtuh, mengeluarkan perasaan yang agak buruk. Ombak di kolam kilat bergulung-gulung dengan ganas. Ada kilat surgawi yang menakutkan berkedip di dalam, membuat pemandangan yang mengejutkan. Banyak yang berkumpul di sekitarnya untuk mengamati. Ada beberapa yang bahkan ingin memaksa masuk, tetapi ketika mereka mencapai pintu masuk gua dan berusaha, mereka segera menyerah. Ada banyak tanda hangus dan hangus pada mereka karena tersengat listrik dan mereka tampak mengerikan. Ling Han melihatnya dan berkata, "Aku takut kekuatan kumpulan petir ini telah mencapai tingkat tier transformasi dewa." Meskipun generasi muda saat ini mengejar dengan sangat sengit, tetapi bahkan para jenius seperti itu yang dapat dianggap sebagai milik generasi dewasa seperti Raja Saber Kecil dan Lang Yatian belum berhasil menerobos ke tingkat transformasi dewa, apalagi orang lain. Namun, tidak apa-apa bahkan jika tingkat kultivasi mereka belum maju sejauh ini, karena mereka dapat menggunakan harta untuk mengkompensasi kekurangan mereka. Ling Han melihat seseorang mengeluarkan payung, membukanya, dan memasuki kolam petir. Saat kilat menyambarnya, payung ini benar-benar bersinar dengan cahaya yang berkelap-kelip dan menjadi perisai yang menghalangi semua kilatan cahaya yang masuk. Itu seorang gadis. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang rupawan. Saat dia menginjak gelombang petir, dia sama anggunnya dengan peri yang bisa memikat siapapun. Wenren Qian dari White Sun Sekte, apa? Aku belum pernah mendengarnya. Hehe. Peri Wenren sangat rendah hati, tetapi memiliki bakat yang menakjubkan. Dia sangat kuat, dan bahkan dia sendiri seindah peri dari surga. Dia tidak sedikit pun lebih rendah daripada mutiara klan Wang atau mutiara indah klan Hu. Apakah dia kuat atau tidak? Aku tidak tahu, tapi dia benar-benar cantik. Hehe, jika kamu berpikir dia cantik, kamu bisa melanjutkan, peri Wenren mengatakan sebelumnya. Siapapun yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama atau pada kisaran usia yang sama akan memenuhi syarat untuk menjadi calon suaminya. Benarkah? Tentu saja itu nyata. Namun, dia tidak mengatakan bahwa kamu pasti akan bisa menikahinya setelah menang, tetapi hanya bahwa kamu akan mendapatkan kualifikasi untuk itu. Meski begitu, ini masih membuat banyak remaja putra merasa bersemangat untuk mencobanya. Qian Wenren ini begitu indah sehingga dia akan membuat hati siapapun bergetar. Saat mereka memejamkan mata, yang bisa mereka lihat hanyalah sikapnya yang anggun, dan cara dia yang sangat cantik dan anggun melangkah di kolam kilat. Tidak ada cara untuk menghapus gambar itu sama sekali. Saya menyarankan Anda semua untuk menyerah. Jia Ming sudah mengincar peri Wenren, dan kecuali Anda semua berpikir Anda dapat bersaing dengan Jia Ming, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak membuang-buang napas. Jia Ming, ketika mereka mendengar nama ini, banyak sekali orang yang tampak heran. Ini adalah jenius top yang telah mendapatkan tiket langsung ke Restore Heaven Academy. Hanya dalam 2 tahun ini reputasinya berkembang pesat. Sebelumnya, dia telah bekerja keras pada budidaya di pegunungan yang dalam dan liar, di mana dia bergulat dengan berbagai binatang iblis.
Sebelum itu, dia belum pernah muncul di depan umum. Justru karena itu, haus darah Jia Ming sangat tinggi. Dia tidak pernah tahu kapan harus memegang pukulan ketika dia membuat gerakan tanpa ampun. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang mati dengan tangannya setelah kepulangannya 2 tahun lalu. Beberapa dari mereka bahkan adalah anggota partai dan klan yang kuat. Namun dia masih tetap aman dan tidak terluka selama ini. Hanya ada satu alasan. Jia Ming adalah murid dari Sekte Naga Bumi. Itu adalah salah satu dari 5 sekte besar kuno. Dan siapa yang berani menyentuh salah satu murid yang keluar? Selanjutnya, Jia Ming telah membunuh mereka dalam pertempuran 1 lawan 1, yang bisa dikatakan sangat adil. Pesta apa yang berani menekannya? Inilah manfaat memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, seseorang seperti Jia Ming yang tidak memiliki keraguan tentang pembunuhan, akan lama terbunuh secara rahasia. Semua orang tidak berani mengucapkan kata-kata ceroboh. Tanpa peringatan apapun, Jia Ming akan melukai atau bahkan membunuh. Dia tidak memiliki reservasi apapun. Jika dia tahu bahwa mereka memiliki keinginan romantis untuk Wenren Qian-Qian di belakangnya, dia mungkin memburu mereka. Dewa kemalangan ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, sepertinya beberapa orang sudah masuk. Heaven Cloud Purple Thunder seharusnya berada di dalam gua, dan kumpulan petir ini hanyalah sedikit kekuatan yang telah tumpah. Kelinci setuju. Pergi. Hu Niu menarik tangan Ling Han, dan berjalan tanpa peduli ke kolam listrik. Ling Han melangkah keluar, tapi petir ke-9 surga sudah beredar. Tubuhnya memancarkan kilatan petir. Dia tidak mungkin bertahan melawan petir pada tingkat-tingkat transformasi dewa, tetapi petir ini bukan serangan seseorang. Dia akan menggunakan listriknya sendiri untuk bertahan melawan petir di sini, dan hanya meminta untuk dapat dengan aman melintasi jarak. Dengan demikian, tingkat kesulitannya sangat berkurang. Tapi yang tak terduga adalah bahwa tubuh Hu Niu benar-benar menjadi lubang tanpa dasar. Ketika kilatan petir menembaknya, mereka akan dengan mudah diserap olehnya, membuat Ling Han menatap dengan mata lebar. Ini adalah kilat pada tingkat tier transformasi dewa. Mengesampingkan Ling Han, bahkan jika itu adalah Raja Saber kecil, dia harus sangat berhati-hati. Hu Niu, di sisi lain, menerima semua yang datang, dan menyerapnya dengan bersih. Ketika kelinci melihat ini, ia dengan cepat melompat. Di belakang Hu Niu, jalan kecil muncul di kolam petir. Seolah-olah elit tertinggi telah dengan paksa memotong zona aman, tetapi ketika Hu Niu berjalan lebih jauh, jalan kecil ini dengan cepat ditenggelamkan oleh kilat, dan sekali lagi menjadi kumpulan petir lengkap. Di sekitar mereka, orang-orang semua tidak percaya. Namun, mata mereka terfokus pada Ling Han karena mereka secara alami berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Ling Han. Siapa yang akan mencurigai seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berusia 7 atau 8 tahun atau kelinci putih besar? Dengan Hu Niu memimpin jalan, Ling Han segera melintasi kolam listrik, dan tiba di pintu masuk gua. Aku belum kenyang, Hu Niu tampak tidak puas, dan berbalik untuk melihat kolam listrik di belakangnya. Ling Han tersenyum, dan berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi dan menyerap lebih banyak kilat. Sudahlah. Lebih baik membantu Nius. Ling Han menemukan Heaven Cloud Purple Thunder. Hu Niu berkata dengan sangat bijaksana. Gadis kecil ini benar-benar menjadi semakin manis. Hehe, Niu sangat patuh. Jadi Ling Han pasti akan menikahi Niu di masa depan. Gadis kecil itu segera mulai menawar sendiri. Keduanya masuk ke dalam gua, dan kelinci, yang tidak memiliki hak, mengikuti di belakang mereka. Itu karena saat ia ingin melompat bersama mereka, Hu Niu akan menggigitnya dan mengatakan bahwa itu menghalangi. Dengan demikian, Lord Rabbit hanya bisa mengikuti di belakang mereka dengan patuh, merasa sangat tidak bahagia. Pikirkan saja. Setidaknya, itu masih iblis terbaik kuat dari tier bayi spiritual. Jadi mengapa itu harus mengikuti di belakang anak nakal manusia yang hanya di tingkat blossom bunga? Yi, lihat di sana, mata Ling Han menyapu, dan sosoknya sudah melompat. Dia melihat ada reruntuhan di depan. Dulunya semacam konstruksi, tetapi sekarang hanya fondasi yang tertinggal. Di sekelilingnya,
ada dinding yang rusak dan usang. Siapa yang tahu berapa tahun yang lalu ini telah terjadi? Apakah ini Clear Palace Hall? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan di sekitar, dan benar-benar berhasil menemukan pintu rusak di reruntuhan. Namun, hanya ada satu kata yang tertinggal. Harmoni. Ini pasti balai kerajaan Harmoni yang jelas. Ling Han benar-benar dapat mengkonfirmasi bahwa ini adalah aula istana Harmoni jelas yang disebutkan Zisue Xian. Petir ini, reruntuhan ini, dan Harmoni ini, tidak ada kebetulan besar di dunia ini. Setelah 10.000 tahun, perubahan besar memang terjadi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Jika bukan karena fakta bahwa gempa bumi telah terjadi, dan kemunculan roh guntur dalam waktu dekat, akankah dia dapat menemukan tempat ini? Gunung ini sangat besar. Bagian dalam gunung praktis telah digali sepenuhnya. Akibatnya, ruang internal juga sangat besar. Aula istana Harmoni yang jelas ini belum dibangun di ujung gua, dan masih ada ruang yang sangat luas di belakangnya. Ling Han ragu-ragu. Apakah yang ditinggalkan Zisue Xian di dalam Clear Palace Hall, atau lebih dalam di dalam gua di belakangnya? Pesan yang ditinggalkannya hanya menyebutkan pegunungan tanpa batas dan balai Harmoni istana jelas, tetapi tidak memberikan detail yang jelas. Setelah berpikir untuk waktu yang sangat lama, Ling Han memutuskan untuk mencari dulu di sekitar reruntuhan balai istana Clear Harmoni. Chapter 647. Karena Permaisuri Guntur telah menyebutkan Clear Palace Hall, ini harus menjadi kata kunci. Jika tidak, Ling Han bisa membalikkan pegunungan tanpa batas sepenuhnya terbalik. Untuk seorang kultivator elit Flower Blossom Tier, benar-benar tidak terlalu sulit untuk naik gunung. Ling Han menyerang dengan telapak tangannya, dan pedang Qi yang menghancurkan melonjak maju. Puh. Batu bata di tanah semuanya berubah menjadi debu. Hu Niu menggembungkan pipinya, dan meniupkan angin topan yang menghempaskan semua debu. Ling Han hancur lagi, dan Hu Niu membersihkan lagi. Segera, semua reruntuhan Clear Palace Hall tidak ada, dan hanya batu gunung kasar yang tertinggal. Namun, ada satu bata yang tidak hancur. Ling Han tersenyum. Sepertinya dia sudah menebak dengan benar. Mungkin saja benda yang ditinggalkan Zisue Xian disembunyikan di bawah ini. Dia mencengkeram bata itu dan mengangkatnya. Namun, ia menemukan bahwa batu bata ini sangat berat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menggerakkannya 1 inci pun. Tanpa sadar, semangat persaingan tumbuh, dan dengan teriakan nyaring, dia berkata, "Bangkit!" Kombinasi penggunaan origin power dan kekuatan kasar murni meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Tapi yang memalukan adalah batu bata itu masih tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah menyatu dengan batu gunung. Ling Han tidak bisa menahan perasaan marah, dan hanya menghancurkan batu di sekitarnya, melewati batu bata ini. Puh. Dia menghancurkan beberapa batu, tetapi segera menyadari bahwa dia hanya bisa menggali sekitar setengah kaki ke tanah, dan tidak bisa menggali lebih dalam dari itu. Ketangguhan batu gunung ini sama sekali tidak kalah dengan batu bata itu. Paling tidak, dia tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Ling Han mengeluarkan Demon Bird Sword, dan menebas bata itu. Kali ini, akhirnya ada beberapa efek, tanda yang sangat ringan muncul di batu bata. Namun, berapa lama dia harus memotongnya dengan cara ini? Ling Han memutuskan untuk menggunakan 10.000 teknik kembali ke 1 untuk meledakkan bata. Dia sudah memadatkan Sudorai sekarang, dan dengan 29 kilatan pedang Qi dikombinasikan dengan 10.000 teknik kembali ke 1, menambahkan ketajaman pedang kelahiran setan, kekuatan penghancur gabungan harus sangat menakutkan. Biarkan Niu, namun Hu Niu menerkam lebih dulu, dan berteriak keras. Stinky Rock sebenarnya tidak berani untuk patuh. Niu sangat marah. Niu ingin mengunyahmu berkeping-keping. Kaca. Dia mulai mengunyah, dan hal yang mengerikan terjadi. Batu itu hancur karena tumbukan giginya. Yi, Hu Niu, gigimu menjadi lebih kuat lagi. Ling Han berseru kaget. Sebelumnya, meskipun gigi putih kecil Hu Niu juga kuat, tetapi mereka pasti tidak mengherankan seperti sekarang. Hehe. Setelah menyerap listrik,
Niu menjadi lebih kuat, Hu Niu berkata dengan bangga, dan mulai menerima gigitan besar lagi. Segera, dia menggigit lubang seukuran wajah manusia di atas batu bata itu, dan mengubur seluruh wajahnya. Tidak heran gigitannya di bagian belakang Lord Rabbit menjadi semakin menyakitkan. Kelinci tidak bisa tidak menggosok bagian belakangnya, mulutnya bergerak-gerak. Ling Han meliriknya, dan berkata, "Kamu juga aneh." Setelah digigit oleh Hu Niu berkali-kali, tidak ada sedikit pun daging yang jatuh. "Kamu pasti yang pertama." Tepat sekali, kelinci tidak bisa tidak terlihat bangga dengan dirinya sendiri. Leluhur Lord Rabbit adalah keajaiban, dan bisa mengklaim sebagai seorang kaisar di antara binatang iblis, tak terkalahkan di generasinya. Dengan efek garis keturunannya, Lord Rabbit secara alami monster. Ketika mereka berbicara, seluruh tubuh Hu Niu telah menghilang ke dalam lubang yang dia kunyah dari batu bata. Kemudian, dengan putong, kaki mungil yang menonjol keluar tiba-tiba menghilang. "Ling Han, Niu jatuh," Hu Niu berkata dengan hati-hati. Gadis kecil itu hanya mengunyah lubang seukuran tubuhnya sendiri, tapi itu tidak masalah. Bagaimana mungkin siapapun di tingkat bunga mekar tidak dapat memutar tulangnya? Ling Han menggunakan teknik yang kuat untuk memeras kerangkanya, dan seketika, setiap tulang di tubuhnya mengeluarkan suara kiang, 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 seperti gong dipukuli. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia telah mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan ketangguhan kerangkanya sebanding dengan logam mulia dari tingkat yang sama. Jadi masih agak sulit baginya untuk mengubah bentuk tubuhnya. Dia merentangkan tubuhnya sehingga menjadi kurus, lalu menyelinap ke bawah melalui lubang yang dikunyah Hu Niu. Kelinci memiliki tubuh langsing, dan sudah lama melompat. Itu tidak seperti apa yang diharapkan Ling Han. Dia awalnya berpikir bahwa ada ruang rahasia di bawah sini, di mana benda yang ditinggalkan Zi Sue Xian bertahun-tahun yang lalu adalah. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa ini sebenarnya sebuah lorong? Jalan di depan benar-benar hitam, dan siapa yang tahu kemana lorong ini menuju? Sungguh, bukankah hanya meninggalkan surat atau sesuatu seperti itu? Apakah itu harus begitu rumit? Ling Han mengolok-olok situasi saat dia maju melalui lorong. Dia melihat dari dekat, dan bisa melihat ada pola yang tidak jelas di keempat dinding lorong dan lantai. Mereka memiliki level yang sangat tinggi, setidaknya mereka berada di atas level yang dia alami dalam kehidupan terakhirnya. Ini seharusnya sudah diatur oleh permaisuri Guntur setelah dia naik ke Tier Void hancur. Tidak heran aku tidak bisa menghancurkan batu gunung sekarang, karena itu telah disempurnakan oleh kultivator utama Shattering Void Tier. Bagaimana mungkin itu dihancurkan dengan kemampuan saya saat ini? Tetap saja, gigi Hu Niu benar-benar semakin kuat. Ling Han merenung, kemampuan unik gadis kecil itu ditampilkan tanpa henti, dan lebih jauh lagi, itu semakin dan lebih menakjubkan. Di masa lalu, perut kecilnya adalah jurang maut, tapi itu hanya makan beberapa makanan, dan lebih jauh lagi, ada titik akhir, tapi sekarang, dia bisa menyerap dengan mudah bahkan listrik pada tingkat tier transformasi dewa. Di masa lalu, giginya memang tajam, memiliki kekuatan destruktif pada tingkat 20 bintang dari tingkatan bunga mekar ketika dia sendiri hanya berada di tingkatan pedestal spiritual, tetapi itu hanya merupakan pelanggaran dari seluruh tier budidaya. Sekarang, meskipun dia bahkan bisa mengunyah gua tinggal bahwa seorang pembudidaya Shattering Void Tier telah didirikan bahkan jika lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, dan kekuatannya benar-benar tak tertandingi ketika baru didirikan, Ling Han bisa hanya memotong celah setelah banyak usaha. Dengan perbandingan seperti itu, kekuatan mengerikan Hu Niu jelas bisa dilihat. Namun Ling Han khawatir, gadis kecil ini semakin kuat. Apakah itu karena basis spirit berbentuk manusia di dantiannya telah terbangun? Dia sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah basis roh, tetapi bentuk spiritual yang memiliki kesadaran dan kehendak sendiri. Ketika dia membayangkan bahwa Hu Niu mungkin bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda suatu hari, orang asing yang absolut, Ling Han menggigil, dan hatinya merasa sedih. Hidung kecil Hu Niu mendengus. Dia bertepuk tangan, dan berseru, Ling Han, Ling Han. Sesuatu di depan berbau harum. Ling Han tersenyum, dan dengan paksa membubarkan kekhawatirannya. Dia melangkah maju, dan berkata,
hidungmu ini sangat bagus, itu benar. Niu yang paling hebat." Jalan itu segera berakhir, dan sebuah tembok muncul di depan mereka. Itu sangat lebar dan tinggi. Di dinding, ada kotak kecil yang tak terhitung banyaknya. Ada wajah manusia di setiap kotak kecil. Keduanya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebanyak 999 wajah. Di sisi dinding, ada genangan listrik kecil. Bunga lotus benar-benar mekar di dalam kolam listrik. Bunga lotus telah menghasilkan buah, tetapi yang dibawanya bukanlah kepala biji teratai, tetapi buah bundar seukuran tangan manusia. Saat ini berkedip-kedip dengan cahaya berwarna ungu. Aroma itu justru berasal dari buah. Kolam listrik baru saja mengering, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat bahwa akar bunga lotus terjebak di dasar kolam listrik. Akar berwarna ungu kemerahan. Heaven Cloud Purple Thunder, Ling Han tersentak kaget. Memang, Heaven Cloud Purple Thunder telah berevolusi setelah bertahun-tahun, dan dia bisa melihat bahwa itu telah mencapai momen penting di mana itu akan berubah menjadi roh. Buah yang dilahirkan oleh bunga lotus adalah roh guntur. Saat itu matang, buah akan membelah, dan roh guntur akan lahir. Sejak saat itu, ia akan bergerak bebas tanpa terkekang di dunia, dan menjadi makhluk hidup yang nyata. Tetapi pada saat ini, roh guntur telah menghasilkan buah dao, dan justru saat itulah pertahanannya adalah yang terlemah. Jika seseorang mencabut dan memakannya, ia akan dapat memperoleh keberuntungan, dan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Ini adalah kehidupan yang lahir dari alam. Itu tak terbayangkan bernutrisi, dan bahkan para pembudidaya Shattering Void Tier pun akan terpikat. Ling Han juga merasakan serbuan kegembiraan, dan untuk sementara melupakan masalah tentang dinding karena seluruh fokusnya terpusat pada Thunder Lotus itu. Peng, peng, peng. Namun, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Chapter 648. Meskipun lubang yang dikunyah Hunyu kecil, itu bukan masalah bagi seorang pembudidaya bunga mekar. Setelah melampaui kematian, bukankah itu hanya sepotong kue jika seseorang ingin sementara waktu mengubah kerangka fisiknya? Ling Han berbalik dan melihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Meskipun itu adalah ruang gelap, dia memancarkan cahaya surgawi. Dia tinggi dan ramping. Alis, mata, dan hidungnya tampak seperti pedang. Bahkan bibirnya tampak seperti dua pedang yang saling menempel. Orang seperti itu harus mengeluarkan perasaan yang sangat aneh, bukan begitu? Seluruh tubuhnya tampak seperti akan menjadi pedang. Tetapi ketika semua fitur ini ada pada dirinya, itu memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sama sekali tidak ada yang aneh. Di sisi lain, dia tampaknya memiliki pesona yang tak terlukiskan padanya. Selain itu, orang lain biasanya akan menyimpan senjata mereka di alat roh spasial mereka, dan hanya memanggilnya jika mereka perlu menggunakannya. Dia, sementara itu, memegangnya di tangannya seolah-olah dia tidak bisa meninggalkannya bahkan untuk 1 detik. Dia bisa dibilang maniak pedang. Pria itu secara alami melihat Ling Han, Hunyu, dan kelinci juga. Namun, matanya hanya menyapu mereka sekali. Mereka berbalik untuk fokus pada Thunder Lotus itu, dan dia dengan tenang berkata, "Kalian semua bisa pergi." Ba asteris ngan. "Kamu pikir siapa kamu berani mengusir Tuan Kelinci?" Kelinci langsung kesal. Pria itu sebenarnya tidak marah, juga tidak heran melihat binatang iblis berbicara. Sebagai gantinya, dia berkata dengan suara datar, "Aku Lu Yuansen, dijuluki Sword Maniac. Saat ini aku sedang merancang teknik pedang berpihak guntur. Yang disebut teknik pedang guntur meledak. Aku membutuhkan buah guntur ini untuk menyempurnakan niat pedangku." Dia benar-benar disebut Sword Maniac. Mungkinkah itu tidak begitu kurang dalam kreativitas? Ling Han mengejeknya secara internal, tetapi berkata dengan suara keras, "Kamu ingin menyaring pedang rohmu, tapi aku juga perlu memperbaiki tubuh kilatku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Lalu, tidak ada yang harus dilakukan. Aku hanya bisa membunuhmu. Kamu secara alami tidak akan membutuhkan buah guntur saat itu." Lu Yuansen berkata dengan tenang tanpa sedikit pun amarah dalam nadanya. Di matanya,
Ling Han tidak bisa melihat niat membunuh. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat biasa baginya. Dia memang seorang sword maniak, seluruh hatinya terfokus pada pedang. Di matanya, membunuh bukanlah membunuh. Itu hanya menyapu segala penghalang di jalannya. Secara alami, tidak ada niat membunuh yang beredar di dalam dirinya. Karena pasti tidak akan ada orang di jogging yang menemukan batu yang menghalangi jalan mereka, namun akan mengeluarkan niat membunuh sementara berencana untuk memindahkan batu itu. Dan Ling Han saat ini seperti batu. Ling Han memanggil Demon Bird Sword dan menghela nafas secara internal. Sepertinya dia tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Pedang yang bagus. Lu Yuansen menatap pedang kelahiran setan. Matanya langsung menyala. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bisakah Anda membiarkan saya mempelajari pedang ini untuk sementara waktu?" Wajah Ling Han berkedut. "Kami akan bertarung, dan kamu sudah jelas menyatakan niatmu untuk membunuhku. Namun kamu benar-benar ingin aku meminjamkan pedangku untuk belajar. Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, kenapa tidak?" Lu Yuansen tampak bingung. Di matanya, pedang berharga harus dihargai dan harus mendapatkan kekaguman dari semua pendekar pedang di dunia. Ling Han menjadi terdiam di hadapan seseorang dengan kecerdasan yang sangat rendah. Seperti apa yang harus dikatakannya? Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia berkata, "Jika kamu mengalahkanku, aku akan membiarkanmu mengaguminya. Kalau tidak, bagaimana kamu akan memenuhi syarat?" Lu Yuansen menatap kosong, lalu mengangguk dengan cepat, dan berkata, "Benar, benar. Pedang berharga seperti itu tidak boleh dikagumi oleh orang awam. Pertama-tama aku harus membuktikan kemampuanku sendiri." Dia juga menghunus pedangnya, dan yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa pedang orang ini sebenarnya terbuat dari kayu. Hahaha, kelinci langsung memegangi perutnya dengan tawa yang keras. Dia menjatuhkan diri ke belakang di tanah, dan menendang cakar punggungnya dengan tawa. Tuan kelinci akan mati karena tertawa. Sebenarnya ada seseorang yang akan menggunakan pedang kayu. Apakah kamu berencana untuk membunuh atau mengusir hantu? Namun tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajah Lu Yuansen. Dia memegang pedang di tangan, dan kayu di wajahnya benar-benar menghilang. Alis dan bibirnya terentang dan semangat kepahlawanan tumbuh subur. Niat pedang di seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Ling Han tidak berani menjadi sedikit pun ceroboh. Meskipun kepribadiannya agak aneh, prestasinya dalam seni pedang mungkin sangat tinggi. Itu karena biasanya hanya ada sedikit perbedaan antara seorang jenius dan seorang maniak dan seorang aneh. "Ini adalah Oaken Tree Swords yang aku ciptakan sendiri," kata Lu Yuansen. Dia dengan ringan mengguncang pedang kayu, dan segera beberapa gambar ilusi muncul. Itu adalah bayangan setelah dia tinggalkan setelah membuat pedangnya bergetar terlalu cepat. Ling Han heran. Orang harus tahu bahwa ketika kecepatan memegang pedang mencapai batas tertentu, kemacetan akan muncul yang disebut batas. Itu karena ada batas maksimum untuk kekuatan asal seseorang, dan ada juga batasan pada tubuh seseorang. Tidak mungkin tulang dan otot seseorang dapat mendukung getaran frekuensi tinggi. Seni tubuh adalah salah satu solusi karena mereka dapat memperkuat fisik seseorang dan memungkinkan seseorang memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas ini. Tapi, Lu Yuansen jelas tidak mengolah seni tubuh, namun mampu melampaui batas kemampuannya. Ini secara alami tak terbayangkan. Itu benar. Kenapa dia menggunakan pedang kayu? Itu karena pedang kayu ringan. Kalau tidak, jika itu adalah pedang berharga yang ditempa dari tingkat 6 atau 7 logam mulia, setidaknya itu akan menimbang lebih dari 100 kg. Sementara itu, pedang kayu paling banyak, beratnya 1 atau 2 kg. Dengan getaran frekuensi tinggi, secara alami akan ada dunia yang berbeda dalam beban yang disebabkan oleh keduanya. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Misterius 3000 sudah siap, dan dia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengalaminya." Lu Yuansen menyerang. Siu, seluruh tubuhnya bergerak dengan pedangnya, dan dia langsung tiba di depan Ling Han. Saat pedangnya menyapu, itu seperti dewa yang telah turun. Dia melambai dengan pedangnya, dan percikan cahaya yang tak berujung menghujani, cemerlang dan cerah.
itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ling Han mendengus ringan, dan misterius 3000 melesat keluar. Siu, 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 siu. Peng, 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 peng. Percikan dari pedang itu berbenturan, dan cahaya yang menakjubkan bersinar. Setelahnya, gelombang kejut menyapu, dan bertabrakan dengan dinding gua kecil ini. Untungnya, gua ini telah disempurnakan oleh pembudidaya pamungkas Void Tier. Jika tidak, mereka berdua pasti dikubur hidup-hidup. Saat cahaya pedang melonjak, Ling Han dan Lu Yuansen berdiri 10 meter terpisah. Pakaian mereka telah rusak, dan bahkan ada darah yang tumpah dari mereka berdua, tetapi tidak ada yang serius. Ling Han merasa sangat heran, yang lain sebenarnya mampu menghadapi misterius 3000. Meskipun tingkat budidaya Lu Yuansen lebih tinggi, dan telah mencapai lapisan kelima dari tier bayi spiritual, Ling Han telah menggunakan 3000 misterius. Selanjutnya, itu diserang dengan Demon Bird Sword, jadi itu seharusnya sudah cukup untuk menyapu semua pesaing di tier bayi spiritual. Kuat, dia sangat kuat. Selain itu, pedang kayu miliknya juga tidak biasa. Itu pasti tidak terbuat dari kayu biasa, melainkan bahan yang sangat tinggi untuk bisa menangkis pedang kelahiran iblis. Lebih penting lagi, dia sudah memadatkan Sword Ray, dan itu pasti tidak ada yang sesederhana menjadi terkondensasi hanya dari 10 kilasan Sword Ki. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan semua faktor ini ditambahkan bersama, Lu Yuansen mampu menangkis 3000 misterius. Namun tidak ada perubahan ekspresi di wajah Lu Yuansen, seolah-olah dia tidak sedikit pun bingung mengapa Ling Han bisa menyamakannya ketika dia hanya di kultivator tier bunga mekar. Dia hanya melepaskan lebih banyak niat pedang, mengangkat pedang kayunya, dan tebasan lain menyapu. Ling Han mengedarkan Thunderclap Ninheaven, dan menggunakan Demon Fiery Steps. Tubuhnya tiba-tiba mempercepat dan mundur, membiarkan tebasan ini melewatinya. Dia memegang pedangnya di atas dadanya, bersiap untuk menggunakan 10.000 teknik kembali ke satu. Lu Yuansen juga berhenti, wajahnya serius. Dia menatap lekat-lekat pada Ling Han, dan saat dia mengangkat pedang kayu sedikit, cahaya berwarna hijau berkedip di ujung pedangnya. Serangan ketigaku, melecehkan Slash. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakmu, itu akan sia-sia. Terkunci oleh niat pedangku, bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi, tebasan ini masih akan menyusulmu dan serang. Ling Han terdiam. Tidak bisakah kamu datang dengan nama yang lebih baik? Chapter 649. Berkonsentrasilah pada pertarungan, jangan membuatku mengejekmu. Ling Han berteriak. Akumulasi energi selama 10.000 teknik kembali ke satu hanya akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 napas. Selain itu, dia bisa mengaktifkannya tidak peduli seberapa sedikit waktu yang dia gunakan untuk mengumpulkan energi, meskipun semakin sedikit energi yang terkumpul, semakin sedikit daya yang dilepaskan. Lu Yuansen terbang keluar, dan ketika pedang kayunya menyapu, pedang rai lebar menebas, memancarkan cahaya yang menakutkan. Dengan peluit panjang, Ling Han mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Saat 10.000 teknik kembali ke satu digunakan, 29 kilatan pedang Ki terkondensasi menjadi Sudorai, dan dengan stimulasi 10.000 teknik kembali ke satu, pemogokan ini dapat menembus bahkan pertahanan tier transformasi dewa. Lagi pula, itu adalah alat spirit level 10. Hong, Sudorai dan Trurai bertabrakan, dan bunga api yang tak berujung dibangunkan, memenuhi seluruh gua di gunung. Ketika cahaya lenyap, baik Ling Han dan Lu Yuansen tampak terluka. Tampak jelas bahwa tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan dalam serangan terakhir. Namun, fisik Ling Han benar-benar terlalu kuat, luka yang dia miliki jauh lebih ringan. Selain itu, dia juga mengolah gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, sehingga luka-lukanya saat ini sembuh dengan sangat cepat. Lu Yuansen mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Ling Han mengangguk, dan berkata, "Itu juga akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkanmu." Saat ini, kartu asnya bukan lagi 3 gaya asal hitam,
tetapi 3 kekuatan mistiknya. Jika dia memanggil setting Sunbow, dan bahkan menggunakan panah yang ditempa dari logam level 8 sebelumnya, dengan penggunaan simultan dari ketiga kekuatan mistis, kekuatannya secara alami bahkan lebih tinggi. Lu Yuanzhen berbalik dan pergi, tanpa melirik Thunder Lotus lagi, tampak sangat bebas dan tenang. Pria ini sangat aneh, tetapi mendapat untung atau rugi dengan tenang. Dia terlalu fokus pada seni pedangnya, dan tidak bisa memahami emosi manusia. Kecerdasan emosionalnya sangat rendah, tetapi dia tidak bisa dianggap sebagai orang jahat. Dunia memang besar. Ada banyak orang yang mampu dan juga para jenius. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang Lu Yuanzhen ini, tetapi yang terakhir muncul begitu saja. Pa. Lu Yuanzhen baru saja pergi, ketika suara langkah kaki terdengar lagi. Apakah tidak ada akhirnya? Ling Han buru-buru berlari ke sisi kolam listrik, dan memetik Thunder Lotus itu. Ini bukan ramuan surgawi yang nyata, itu hanyalah bentuk unik yang diambil oleh kekuatan petir, semacam metamorfosis. Jadi, itu sia-sia bahkan jika dia ingin menanamnya di menara hitam karena mustahil yang kedua akan tumbuh. Roh Guntur belum berhasil dikembangkan, sehingga secara alami tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang nyata. Itu tidak memiliki kesadaran untuk berbicara, dan menambahkan dengan fakta bahwa genangan listrik sudah mengering, Ling Han sangat mudah memetik Guntur Lotus, dan menyimpannya ke dalam menara hitam. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Suara langkah kaki mendekat. Kali ini, ada 5 orang, 1 pria dan 4 wanita. Pria itu sangat tampan, dan keempat wanita itu sangat cantik, tetapi mereka terlalu genit. Setiap gerakan dan gerak tubuh, setiap senyum dan kerutan membuatnya tampak seperti mereka mencoba merayu orang lain. Temperamen genit mereka sudah berurat berakar di dalam diri mereka. Tatapan pria itu menyapu, dan ketika dia melihat kolam listrik kosong, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia berteriak, "Apakah kamu yang mengambil surga Cloud Purple Thunder?" Ling Han tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat dinding yang seluruhnya tertutupi wajah manusia. "Berani-beraninya kamu, Tuan Mudaku bertanya padamu, dan kamu tidak berani menjawab," salah satu wanita berpunuk. "Wanita jelek, kamu berani bertindak ganas terhadap Ling Han Niu." Hu Niu tiba-tiba marah, dan melotot ke arah pembicara, niat pembunuhannya melebar. "Gigit dia sampai mati," kelinci berteriak dari satu sisi, berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Namun Hu Niu memiringkan mulutnya, dan berkata, "Dia terlalu bau, Niu tidak bisa menggigit." "Lalu mengapa kamu menggigit Lord Rabbit dengan gembira?" "Kelinci akan mati karena amarah." "Daging kelinci baunya enak." "Enak?" Mata Hu Niu berbinar. "Kalian semua," wanita yang berteriak dalam kemarahan tadi sangat marah. Manusia dan kelinci ini benar-benar berani mengabaikannya. "Tunggu, kelinci benar-benar bisa bicara." Pria itu tampak tidak sabar. Dia berkata, "Saya Simen Jun, seorang murid dari Sekte Angin Bulan. Serahkan guntur surga Cloud Purple, atau saya pasti akan membunuhmu." Sekte Angin Bulan? Ling Han tidak bisa membantu tetapi memberikan dan bertanya, "Apakah Sekte Bulan Angin sangat mengagumkan?" Tuan muda saya adalah murid keempat dari Master Sekte Wind Moon Sekte. Dia telah menembus ke tingkat bayi spiritual ketika dia baru berusia 34 tahun. Dengan tingkat budidaya semacam itu, dia memenuhi syarat untuk peringkat sebagai salah satu jenius paling top di seluruh negara bagian tengah. Wanita kedua memuji. Ini jelas sangat efektif untuk Simen Jun. Dia menyilangkan tangan di dadanya dengan bangga, dan berpose dengan cara yang mengatakan, "Saya sangat mengagumkan, kalian semua datang dan menyembah saya." Ling Han berkata, "Sepertinya Master Sekte dari Wind Moon Sekte tidak hanya memiliki putra yang sudah mati, tetapi akan memiliki satu murid yang kurang juga. Sekte yang jahat dan tercela, suatu hari, aku pasti akan menghapusnya dengan bersih." Apa? Simen Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan melirik Ling Han lagi. "Mungkinkah kamu yang membunuh junior brother disciple Hu?" "Benar." Ling Han bertepuk tangan. Simen Jun langsung tertawa keras, dan berkata, "Ini benar-benar berarti surga ada di sisiku."
Guru telah memerintahkan bahwa siapapun yang dapat menangkap atau membunuh penjahat yang telah membunuh junior brother murid Hu akan menjadi orang yang dia turunkan posisi dari Master Sekte untuk. Hari ini, tidak hanya aku akan mendapatkan Heaven Cloud Purple Thunder, aku juga akan menjadi Master Sekte muda dari Wind Moon Sect. Dia terlalu senang. Ini adalah dua peristiwa bahagia yang terjadi secara simultan. Betapa beruntungnya dia. Selamat, Tuan Muda. Tidak. Itu seharusnya menjadi selamat untuk Tuan Sekte Muda. Selamat, Tuan Sekte Muda. Keempat wanita itu berseru dalam kebahagiaan saat mereka semua menerkam untuk menawarkan ciuman manis. Si Men Jun tidak menolak satupun dari mereka, dan tangannya bahkan meraba-raba seluruh tubuh wanita. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han belum ditangani, mereka yakin tidak keberatan memiliki sesi pembunuhan langsung di tempat. Ling Han menutupi mata Hu Niu, dan niat membunuh muncul di wajahnya saat dia berkata, betapa sekelompok pria dan wanita terlarang. Itu adalah penghinaan terhadap alam semesta untuk tidak membunuhmu karena langit yang cerah dan cerah akan disembunyikan oleh kotor. Tanpa kata kedua, kilat di tubuhnya menyala, dan sudah melonjak. Beraninya kamu, keempat wanita itu menerkam pada saat yang sama, untuk membalas serangan Ling Han. Ling Han mengayunkan pedangnya, dan saat pedang kelahiran iblis menari, siapa yang bisa berdiri melawan kekuatannya? Pu. 4 kepala terbang ke langit, dan 4 mayat tanpa kepala menari-nari saat leher mereka yang putus menyembur keluar darah seperti orang gila. Tidak, si Men Jun meraung marah. Meskipun dia tidak kekurangan wanita cantik, keempatnya adalah favoritnya. Tidak hanya penampilan mereka di atas rata-rata, mereka juga genit dan menggoda. Tingkat kultivasi mereka juga tidak rendah, dan mereka sering bisa bertindak atas namanya, menyelamatkannya dari banyak masalah. Kamu pantas kepada mati. Dia memelototi Ling Han, matanya akan memuntahkan api dalam kemarahannya. Matikan kakakmu. Ling Han menyerang lagi, dan ketika kilat di tubuhnya berkedip, kecepatannya sangat cepat. Si Men Jun hanya bisa menangkis berdasarkan instingnya. 2 palu pendek muncul di tangannya. Warnanya hitam, dan ada pola bulat pada palu yang memancarkan aura menakutkan, membuat palu tampak sangat luar biasa. Peng! Namun, meskipun dia berhasil memblokir pedang Ling Han, dia benar-benar tidak dapat membubarkan kekuatan mengerikan di balik serangan ini. Seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang oleh pukulan ini. Peng! Dia menabrak dinding gua, dan dampaknya menyebabkan kabut darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Orang harus tahu bahwa dinding gua ini telah disempurnakan oleh Elite Ultimate Shattering Void Tier, jadi bagaimana mungkin itu tidak sulit? Si Men Jun tampak heran. Dia berada di tier bayi spiritual, namun sebenarnya tidak mampu menandingi serangan tunggal dari Ling Han. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak ada yang mustahil. Kamu hanya katak di dasar sumur. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa tahu sejauh mana elit yang benar-benar kuat di dunia ini dapat capai? Ling Han mengayunkan pedangnya lagi. Murid-murid dari Wind Moon Sekte semua orang tak tahu malu, vulgar, dan tidak ada dari mereka yang akan dikasihani karena sekarat. Kepala si Men Jun juga terbang ke atas. Chapter 650. Akan ada semakin banyak orang, kita harus menyelesaikan dengan cepat. Ling Han menyarungkan pedangnya, dan berbalik untuk melihat dinding yang menghalangi jalan mereka ke depan. Mereka tidak bisa lagi maju. 999 kotak batu, dan potret manusia diukir di setiap kotak. Ada tua dan muda, pria dan wanita. Apakah ini semacam mekanisme? Tekan tombol yang salah dan pembatasan mengerikan akan diaktifkan untuk membunuh pengganggu. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Setelah matanya menyapu potret, dia berhenti di salah satu potret itu dan tersenyum. Seharusnya begitu. Bukankah ini wajah Zisui Xian? Jika aku tidak mendapatkan memori kristal di dalam Thunder Battle Armor, dan hanya datang ke sini secara kebetulan, maka aku hanya akan memiliki kesempatan ke-1000 untuk memilih kotak ini. Dengan kepribadian Zisui Xian, dia pasti tidak akan memberi siapapun kesempatan kedua.
Harus ada batasan di sini yang akan membunuh semua penyintas. Dinding gua ini telah benar-benar disempurnakan olehnya, mungkin untuk tujuan membunuh penyusup sehingga rahasianya tidak bocor. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan aliran energi yang mengetuk potret Zi Suesian itu. Seketika, suara K terdengar dari dinding batu, dan itu mulai bergerak, perlahan membelah menjadi dua. Mula-mula bergerak perlahan, lambat laun bertambah, dan sangat cepat terbuka, memperlihatkan ruang batu. Itu tidak terlalu besar, lebarnya hanya sekitar 10 kaki, dan hanya sekitar 20 kaki dalamnya. Isinya bahkan lebih sederhana, hanya ada meja, dan sebuah buku tergeletak di atasnya. Ling Han berjalan ke dalam, Hun Yu secara alami mengikuti di belakang. Kelinci, di sisi lain, mengikuti juga setelah beberapa keraguan. Dinding batu dengan cepat menyatu lagi, dan menutupnya di dalam ruang batu. Namun, meskipun itu benar-benar tertutup di dalam, itu tidak gelap. Dinding di sekeliling mereka bersinar dengan cahaya lembut seolah-olah terbuat dari batu giok yang indah. Ling Han berjalan ke meja panjang, lalu duduk, dan membuka bukunya. Inilah yang ditinggalkan Zi Suesian. Tidak ada harta karun, dan untuk seorang kultivator tier Shattering Void tier yang agung, ini sangat tidak terduga. Ling Han mulai membaca. Tiba-tiba, alisnya berkerut menjadi kerutan sebelum ekspresi marah muncul di wajahnya dan niat membunuhnya melonjak. Setelah selesai membaca buku itu, dia membanting tangannya ke atas meja, hampir membalikannya. Biarkan Tuan Kelinci melihat. Kelinci menyambar buku itu, dan segera mulai membaca. Segera, itu juga tampak heran. Tidak mungkin itu tidak heran. Jika apa yang ditulis Zi Suesian benar, maka semua orang di dunia ini hidup dalam kebohongan besar. Ling Han memilah emosinya. Apa yang dia katakan adalah, sekitar beberapa milenia yang lalu, ada pihak-pihak tertentu di alam abadi yang tiba-tiba menjadi tertarik pada alam bawah. Mereka tidak hanya tertarik pada berbagai sumber daya yang tersedia di alam rendah, tetapi minat mereka juga meluas ke makhluk hidup di alam rendah ini. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Beberapa pihak dari ranah abadi ini telah memperoleh formula kuno yang bisa menghaluskan semua makhluk hidup dari seluruh ranah untuk membuat pil kelas immortal. Itu akan memiliki semua sumber daya alam, serta pembatasan seluruh dunia. Bahkan di dunia abadi, ini akan dianggap sebagai obat yang sangat berharga dan berharga. Namun, itu adalah tabu di dunia abadi, dan jelas tidak diizinkan untuk diramu. Meskipun demikian, itu adalah kasus yang berbeda untuk dunia bawah. Beberapa pihak dari dunia keabadian ini dengan mudah mengambil kendali atas seluruh bidang ini, dan perwakilan mereka adalah 5 sekte besar kuno. Mengapa setiap kali suatu bencana besar terjadi, 5 sekte besar entah bagaimana akan berhasil menyelesaikan krisis pada akhirnya? Itu karena mereka sendiri adalah bagian dari keseluruhan skema. Lebih jauh, itu tidak seperti menyelesaikan krisis apapun, tetapi lebih berurusan dengan akibatnya. Pihak-pihak dari ranah abadi ini menguraikan rencana mereka selama 10.000 tahun, dan seperti mereka memelihara hewan buas untuk disembelih, mereka menggunakan waktu 10.000 tahun ini untuk alam bawah untuk memulihkan dan mendapatkan kembali vitalitas. Waktu ini juga memungkinkan era yang makmur untuk fajar di lingkungan yang lebih besar karena berbagai jenius dan elit muncul dalam suksesi cepat. Sejumlah besar harta alam juga muncul. Ini adalah akumulasi dari 10.000 tahun yang akan mengarah pada ledakan besar, dan semua ini adalah tujuan membantu realm para dewa untuk meramu realm pil. Pil yang dibuat dari makhluk hidup dari seluruh wilayah, efeknya secara alami luar biasa. Zi Suesian adalah murid yang luar biasa dari Sekte Guntur Biru, serta keturunan dari beberapa ras yang kuat dari ranah immortal. Setelah dia menemukan kebenaran, dia sangat marah. Di satu sisi, dia meninggalkan semua kebenaran yang telah dia temukan, dan di sisi lain, dia mulai melawan balik mesin pemanen dari dunia abadi. Ling Han telah menyaksikan hasilnya. Ada terlalu banyak elit dari dunia keabadian, dan 3 dari mereka bergabung cukup untuk menekannya. Dan pendirian Akademi Pemulihan Surga juga merupakan konspirasi.
tujuannya memang untuk memilih keajaiban terbesar dari generasi, tetapi tidak untuk meninggalkan percikan untuk masa depan. Sebaliknya, mereka akan dibawa ke dunia abadi, dan setelah mereka dicuci otak, mereka akan menjadi pengikut partai-partai itu. Dengan kata sederhana, mereka akan menjadi antek. Lagi pula mereka jenius, sehingga mereka bisa menjadi antek yang sangat berguna. Selain itu, alkemis tingkat tinggi, atau alkemis yang sangat terampil juga akan dibawa ke dunia abadi, di mana mereka akan diajarkan keterampilan alkimia untuk ramuan pil kelas immortal. Tapi itu tentu saja bukan untuk tujuan memelihara mereka. Sebaliknya, mereka hanya dianggap sebagai alat murni untuk ramuan pil alkimia. Pada saat itu, selain dari mereka yang memiliki latar belakang tertentu dalam dunia keabadian seperti kelinci, semua manusia dan makhluk hidup lainnya akan dimusnahkan, apakah mereka manusia atau binatang setan, tanaman atau bahkan roh batu, roh api atau roh air. Setelah pil realem telah diramu, seluruh alam bawah akan menjadi tak bernyawa karena hampir semua makhluk hidup mati sepenuhnya. Pihak-pihak dari dunia abadi ini adalah markas nyata Sekte Pedang Langit dan Sekte Pedang Absolut, dan mereka disebut Istana Pedang Surga dan Aula Istana Sabre Utama. Mereka adalah partai yang sangat kuat dari ranah abadi, dan bukan karena tindakan mereka tidak diketahui oleh semua orang di ranah abadi, tetapi mereka yang tahu waspada terhadap kekuatan mereka. Lebih jauh, tindakan mereka hanya membahayakan semut-semut relam yang lebih rendah, jadi semua orang hanya menutup mata terhadapnya. Selain itu, makhluk-makhluk yang memiliki latar belakang seperti kelinci akan terhindar, sehingga para tetua yang telah lama naik ke dunia abadi tidak akan membuat keributan besar tentang hal itu. Baik. Sebagai kesimpulan, Istana Pedang Surga dan pihak-pihak kuat lainnya berjalan dengan sangat sukses dalam masalah ini. Secara total, mereka telah meramu pil realem beberapa lusin kali, dan telah menggunakannya untuk memelihara sejumlah besar elit, sehingga mereka sudah pada tingkat kekuatan yang luar biasa di bidang abadi. Jika Ling Han tidak memiliki tubuh fisiknya hancur oleh menara hitam dalam kehidupan terakhirnya, dia hanya akan memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah bahwa dia akan dibawa ke dunia para dewa, dan dengan bakatnya dalam alkimia, dia pasti akan dipelihara, dan mungkin bahkan bisa menikahi seorang wanita dari dunia abadi sebagai istrinya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi pelayan. Kalau tidak, jika dia bertarung dengan hidupnya, dengan kekuatannya yang terbatas melawan kekuatan atasan mereka, nasibnya pada akhirnya akan menjadi kematian. Justru karena ini bahwa 5 sekte besar sangat membenci Sekte 1000 Mayat. Itu karena Tausat Korps Sekte ingin mengubah semua makhluk hidup menjadi prajurit korps mereka, dan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka bisa membuat pil realem? Tidak akan ada bahan utama yang tersisa. Sebelumnya, Ling Han bertanya-tanya apakah dunia abadi benar-benar ingin menyerang dunia fana, bagaimana 5 sekte besar mampu melawan, dan benar-benar berhasil memaksa penyerbu dari dunia abadi untuk kembali dari mana mereka datang. Namun, kebenarannya adalah bahwa mereka semua bersama-sama. Setelah pil realem telah dibuat, Heavensward Palace akan meninggalkan beberapa biji, dan memberikan waktu 10.000 tahun bagi alam bawah untuk perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya saat mereka menunggu panen berikutnya. Sekte Pedang Surga dan sekte besar lainnya bertanggung jawab untuk berdiri dan memimpin dunia seni bela diri. Kalau tidak, 10.000 tahun bisa berlalu, dan tingkat keseluruhan seni bela diri di alam bawah mungkin hanya pulih ke tingkat samudra spiritual dan tingkat pedestal spiritual. Dalam hal itu, realem pil yang diramu tidak akan seefektif. Dan waktu 10.000 tahun saat ini hampir habis. Para malaikat maut dari alam abadi akan masuk ke alam rendah, bergabung dengan surga pedang sekte dan sekte besar lainnya, dan meramu pil realem baru dengan seluruh dunia fana sebagai tungku mereka. Dan semua makhluk hidup di dunia ini akan menjadi bahan mereka. Sialan mereka, mereka semua asteris ngan kelinci menjadi marah. Bersambung ke chapter 651. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.